Menantu Super. Bab 2781-2800. Bab 2781 Etiket Tertinggi. Fang Jun terlihat berlari kembali, namun di belakangnya, ada 8 pengangkut lagi dan sedan besar yang mereka bawa. Badan kursi sedannya mewah, dan terdapat permata seukuran kepalan tangan di bagian atas kursi sedan tersebut. Pembawanya juga berpakaian rapi dan mewah, dan tidak lemah sama sekali dibandingkan dengan para tamu tersebut. Ditambah dengan makna sedan berkapasitas 8 orang, standar tinggi dari sedan ini tak pelak menarik perhatian masyarakat. Sekelompok orang memandang Tuan Chai Rong dengan rasa iri dan kagum, tetapi juga dengan harapan yang masuk akal. Bagaimanapun, sebagai orang tua di dunia gurun, dia memenuhi syarat untuk menikmati perlakuan ini. Namun yang mengejutkan semua orang adalah Fang Jun memimpin sedan dan langsung melewati Tuan Chai Rong, dan bahkan kepala keluarga Fang, dan malah berjalan menuju Han San Qian. Apa yang terjadi? Sekelompok orang sangat terkejut. Standar etiket yang tinggi dari sebuah sedan berkapasitas 8 orang sebenarnya tidak umum di keluarga Fang. Hanya ketika Tuan Fang masih hidup, dia akan duduk di sedan 8 orang itu setiap kali dia menghadiri peringatan 100 tahun kota gurun itu. Sekarang setelah sedan 8 orang itu muncul, Tuan Chai Rong, yang memiliki kualifikasi yang sama dengannya, dapat duduk di atasnya, tetapi dia hanya melewatkan Tuan Chai dan malah pergi menjemput seorang pemuda. Meskipun pemuda ini keluar dari api tertinggi dengan kepala mati rasa, kekuatannya sangat mengejutkan hingga jantung mereka hampir berhenti selama beberapa detik. Namun ada korelasi antara kekuatan yang kuat dan status bangsawan, namun tidak sesederhana menyamakan keduanya. Terutama apa yang dilakukan keluarga Fang mewakili seluruh dunia gurun sampai batas tertentu. Apakah maksud keluarga Fang bahwa pemuda ini memiliki status lebih tinggi daripada Tuan Chai? Hanya karena dia memecahkan api tertinggi keluarga Liu. Meskipun ini memang luar biasa mengagumkan, keluarga Liu tidak mewakili kekuatan tertinggi di dunia gurun. Beberapa orang sangat pandai mengubah wajah mereka. Suatu saat mereka melontarkan komentar sarkastik, dan sekarang mereka menggunakan sedan berkapasitas 8 orang. Saya benar-benar ingin tahu apa yang dipikirkan Tuan Chai sekarang. Lu Zhu merasakan hal seperti ini, dia jelas-jelas mengejek pendekatan itu dan mengejek dengan suara dingin. Baru saja, dia memperlakukan Han San Qian sebagai sampah, hanya berdiam diri dan tidak menyelamatkan siapapun, dan bahkan mengolok-oloknya, tetapi sekarang dia memainkan trik ini. Namun, tidakkah orang ini tahu bahwa jika dia memuji kaki buruk seseorang, dia akan melukai orang lain di sebelahnya? Tuan Chai tidak akan keberatan, Su Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mendengar ini, Lu Zhu langsung merasa tidak puas. Bagaimana wanita muda itu bisa berbicara mewakili orang lain? Terlebih lagi, mengapa Tuan Chai tidak marah? Belum lagi sedan berkapasitas 8 orang, meskipun sedan biasa, sangat tidak bisa ditoleransi jika diperlakukan berbeda, apalagi Pak Chai adalah orang yang sangat disegani. Namun, ketika Lu Zhu menatap Tuan Chai, dia melihat senyuman di wajahnya, tanpa rasa tidak senang sama sekali. Apa maksudnya ini? Lu Zhu mengerutkan kening. Kamu akan tahu setelah beberapa saat, Su Yan tersenyum lembut. Tepat ketika Lu Zhu tidak tahu apa artinya ini, Han San Qian telah diundang ke dalam sedan, dan kepala keluarga Fang perlahan berjalan mendekat, menatap Su Yan, dan berkata sambil tersenyum, Yaner, ayo pergi kembali ke mansion dan duduk bersama. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan datang saat pesta makan malam? Mengapa kamu tiba-tiba meminta wanita muda itu untuk pergi bersamamu sekarang? Oke, jawab Su Yan sederhana dan lembut. Mendengar jawaban Su Yan, kepala keluarga Fang akhirnya menunjukkan senyuman lega, lalu menatap Elfsu, kembalilah ke halaman lain dulu dan kemasi barang-barang Yaner. Aku akan mengirimkannya kepadamu nanti. Seseorang akan datang dan mengantarmu pulang. Lu Zhu tertegun. Teman Yaner sedang memulihkan diri di rumah Tuan Kota. Tentu saja, Yaner juga harus tinggal di rumah itu, kata kepala keluarga Fang sambil tersenyum. Lu Zhu semakin tercengang. Pernikahan keluarga Fang akan segera dilangsungkan. Setiap tamu memiliki tempat tinggal tetap, dan tempat tinggal mereka seringkali melambangkan martabat orang yang tinggal di keluarga Fang. Oleh karena itu, keluarga Liu memiliki rumah tuan muda, keluarga Su memiliki halaman sendiri, dan keluarga besar lainnya juga memiliki tempat tinggal sendiri. Tapi tidak ada seorang pun yang tinggal di rumah tuan kota. Sekarang, kepala keluarga Fang tiba-tiba mengundang keluarga Su ke istana tuan kota. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat orang merasa aneh? Melihat Lu Zhu yang kebingungan, Su Yan tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Jadi satu orang memiliki kebenaran,
ayam dan anjing naik ke surga, bukan karena Lu Zu tidak mengerti, tapi yang tidak pernah dia duga adalah Han Sanqian akan menjadi orang itu. Bangun sedannya. Saat Fang Jun berteriak, sedan itu perlahan terangkat, dan kelompok itu berjalan perlahan menuju rumah Tuan Kota. Bab 2782 Keluarga Liu yang dipukuli. Luar biasa, pahlawan muda itu sungguh luar biasa. Meskipun bangunan paviliun Juying telah hancur, papan namanya menjadi lebih keras. Siapa yang bisa mendapatkannya? Suatu hari, akan ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di paviliun Juying kecil ini, bersembunyi di sini. Diundang ke istana Tuan Kota dengan kursi sedan bersama 8 orang dari keluarga Fang membuat Tuan Cai semakin enggan untuk mundur. Ini seperti mencapai langit dalam satu langkah dan mencapai puncak dalam hidupnya. Tidak heran bahkan keluarga Nona Su tiba-tiba muncul untuknya. Orang ini tidak sederhana. Saat Han Sanqian dan yang lainnya pergi, sekelompok penonton terus berbicara tentang sejarah seksual Han Sanqian. Sambil terkejut, sekelompok orang bersyukur setidaknya mereka cukup beruntung untuk melihat ini. Pertarungan yang mengejutkan. Oleh karena itu, dalam waktu yang sangat singkat, semua orang di seluruh kota gurun membicarakannya, dan itu tiba-tiba menjadi topik terpanas saat ini. Saat ini, di dalam rumah Tuan Kota. Halaman belakang barat. Ini awalnya adalah halaman belakang termewah di rumah Tuan Kota, khusus digunakan untuk menampung selir harem Tuan Kota, tapi hari ini, 2 orang asing masuk. Beberapa pelayan baru saja menyelesaikan pekerjaannya di halaman belakang barat lalu keluar. Beberapa pelayan lagi berlari dengan cepat. Hei, Dongju, kudengar ada 2 tamu baru di halaman belakang barat. Ya, mungkinkah Tuan Muda ingin menikahi seorang istri, dan Tuan Tua mau tidak mau merasa kesepian dan memiliki selir baru. Saya baru saja melihat 2 wanita berjalan di belakang yang begitu cantik. Meskipun rumah Tuan Kota besar, ini bukanlah tempat di mana para pelayan bisa berkeliaran, di waktu senggang mereka hanya bisa mendengarkan gosip. Yang bernama Dongju tersenyum pahit, itu wanita tertua dari keluarga Su dan pembantunya, wanita tercantik di keluarga Su. Orang-orang dari keluarga Su, bukankah keluarga Su mendapat pelatihan di rumah lain? Mengapa mereka datang ke tempat ini? Siapa yang ada di ruangan lain? Tanya pelayan itu. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok pelayan di belakangnya memandang Dongju dan yang lainnya dengan penuh semangat. Astaga, Dongju tersenyum pahit. Men, sekelompok pelayan terkejut. Dongju, apakah kamu bercanda? Ada peraturan ketat di istana Tuan Kota. Belum lagi laki-laki, bahkan tuan muda dari keluarga Fang sama sekali tidak diperbolehkan tinggal di halaman belakang. Bagaimana mungkin ada laki-laki selain laki-laki? Tuan Kota tinggal di sini. Ya, Dongju, tolong jangan buat kami bahagia. Di rumah Tuan Kota, semua pelayannya adalah wanita, jadi hanya pelayan dan selir yang selalu tinggal di sini, dan bahkan penjaga di sini semuanya adalah tentara wanita. Para tetua dan elit pada dasarnya tinggal di halaman depan. Satu-satunya orang di halaman belakang Nuoda setiap hari adalah penguasa kota. Oleh karena itu, ada banyak diskusi di antara para pelayan secara pribadi, mengatakan bahwa penguasa kota mungkin adalah orang yang sangat takut dikhianati, jadi dia memiliki kontrol yang ketat terhadap harem. Itu memang laki-laki, dan dia dibawa secara pribadi dengan sedan berkapasitas 8 orang, kata Dongju serius. Kursi sedan untuk 8 orang. Ketika sekelompok pramusaji mendengar ini, mereka semakin tercengang. Ini adalah etiket tertinggi yang jarang dimiliki keluarga Fang, setidaknya belum pernah terlihat sejak lelaki tua itu meninggal. Ini sungguh luar biasa. Sekelompok pelayan saling memandang, jelas tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Apakah kamu tampan? Tanya seorang pelayan. Dongju menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa mengatakan dia tampan, saya hanya bisa mengatakan dia agak jelek. Bukan, akhirnya, seorang laki-laki datang ke harem, atau apakah dia masih laki-laki jelek? Seseorang berkata dengan depresi. Setelah sedan mengantarkan orang tersebut ke pintu, orang tersebut selalu dibungkus dengan kain putih. Saya melihat tangannya yang terbuka. Ups, hampir sama dengan yang terbakar di api. Apa menurutmu dia bisa menjadi pria tampan? Dongju menggelengkan kepalanya, sedikit tertekan. Hei, beberapa pelayan menggelengkan kepala dan menghela nafas. Harapan hancur. Tapi coba pikirkan, jika kelihatannya bagus, bagaimana penguasa kota bisa meletakkannya di halaman belakang dengan tenang karena pikiran piciknya. Ngomong-ngomong, apakah kamu siap untuk calon istri Tuan Muda? Apakah kamu berani keluar dan ngobrol dengan kami? Dongju tiba-tiba bertanya. Oh, jangan dibicarakan. Calon istri Tuan Muda menangis sepanjang hari. Dia menangis setelah merias wajahnya beberapa kali.
Lebih baik menunggu sampai pernikahan resmi dimulai besok. Dia bahkan tidak mencoba pakaian itu. Dia sepertinya tidak menyukai tuan muda kita. Dongju mengangguk, melirik ke arah saudari baik di sampingnya, dan berkata, sebenarnya, dia memiliki pria lain di hatinya. Dia memberiku banyak uang sebelumnya untuk membantunya menemukan pria. WHO. Sepertinya namanya Han Sanqian. Bab 2783. Apakah kamu ingin membunuhnya? Han Sanqian. Namun, ini aneh. Dia memintaku untuk membantu mencari tahu keberadaan pria ini di luar, tapi dia juga memintaku untuk tidak mengganggu kehidupan pria ini. Dia hanya ingin tahu apakah dia baik-baik saja, kata Dongju. Kalau begitu, pernahkah kamu melihat Han Sanqian ini? Keingintahuan sekelompok pelayan pun muncul. Dongju tersenyum pahit, dia bukan dari dunia gurun, jadi tidak masalah jika dia bodoh. Mungkinkah kamu juga bodoh? Bisakah kamu keluar dari gurun tanpa perahu bunga? Han Sanqian yang dia bicarakan bukan di kota gurun, apalagi perbatasan gurun, tapi di wilayah dataran tengah, kata Dongju tak berdaya. Para pelayan mengangguk mengerti dan tidak berkata apa-apa lagi. Lebih baik pergi dan menemuinya. Suasana hatinya sedang buruk. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kita tidak mampu menanggungnya. Setelah Dongju selesai berbicara, dia memimpin sekelompok pelayan dan berjalan cepat menuju sebuah ruangan kecil di halaman belakang. Meski kabinnya tidak besar, namun dekorasinya mewah, tidak hanya cukup sentimental, tapi juga penuh kemewahan ringan di dalamnya. Dongju dan yang lainnya meninggalkan 4 orang menunggu di luar pintu, dan 3 orang lainnya mengikuti Dongju dan mengetuk pintu dengan lembut, tetapi tidak ada jawaban dari ruangan itu. Dongju melirik ketiga wanita di sampingnya. Mereka berempat bertukar pandang dan saling mengangguk. Segera setelah itu, Dongju dengan lembut membuka pintu kayu itu. Dan saat pintu kayu terbuka, seorang wanita berpakaian merah terlihat di dekat jendela rumah, memegangi pipinya dengan tangan, memandang keluar jendela, matanya yang indah penuh kesedihan dan kesuraman. Namun, meski begitu, hal itu tak mampu menutupi penampilannya yang memukau. Dongju melirik makanan yang belum tersentuh di atas meja dan merasa khawatir. Dia berkata dengan lembut, Nona Su, kamu belum makan. Mendengar perkataan Dongju, dia menoleh ke belakang sedikit. Jika Han Sanqian ada di sini, dia akan sangat terkejut, karena orang tersebut tidak lain adalah Su Yingxia. Suasana hatiku sedang buruk. Aku tidak ingin makan terlalu banyak, jawab Su Yingxia dengan tenang. Nona Su, kamu hampir tidak makan banyak setiap hari. Apa masalahnya jika kamu terus seperti ini? Lagi pula, besok adalah hari pernikahan, dan ribuan tamu telah datang. Jika kamu mengatakan ini, Dongju tidak melakukannya tahu apa yang harus dikatakan. Dia tidak hanya merasa hal ini akan mempengaruhi pelayan seperti mereka, dia juga khawatir dengan kondisi fisiknya. Maaf, tapi saya benar-benar tidak nafsu makan, Su Yingxia sedikit meminta maaf. Bagaimana kalau aku memberitahumu sesuatu yang baru yang terjadi di istana Tuan Kota hari ini? Apakah itu akan membuatmu merasa lebih baik? Begitu dia selesai berbicara, tanpa menunggu Su Yingxia menolak atau tidak, Dongju langsung bercerita tentang pria yang datang ke halaman belakang hari ini dengan penuh minat. Namun, dia berbicara dengan sangat gembira, tetapi mata Su Yingxia masih kusam, hanya memikirkan urusannya sendiri dengan sedih. Saat ini, di aula utama depan, kepala keluarga Fang baru saja meminta Tuan Chai duduk dan memerintahkan seseorang untuk menuangkan teh. Keduanya mengobrol santai sambil perlahan menunggu Su Yan selesai duduk. Tetapi pada saat ini, ada keributan di pintu. Ketika kepala keluarga Fang berdiri dan melihat keluar pintu, dia melihat Liu Tao dengan plester masih menempel di wajahnya. Dia dengan marah mendorong penjaga yang menjaga pintu, dan kemudian, dia bergegas masuk dengan langkah panjang. Wajah Liu Tao dipenuhi amarah. Ketika dia melihat kepala keluarga Fang dan Tuan Chai, dia sedikit tenang, Liu Tao telah bertemu dengan kakak laki-laki tertua dan Tuan Chai. Keduanya mengangguk sedikit. Liu Tao menyelesaikan upacaranya dan mengangkat kepalanya sedikit tidak puas, saudaraku, Tuan Chai ada di sini, mengapa Anda tidak meminta saya untuk datang ke pengadilan? Bukankah karena kamu terluka dan tidak sadarkan diri, jadi aku mengirim seseorang untuk mengirimmu kembali ke mansion untuk memulihkan diri. Ini hari libur untuk memulihkan diri. Saya khawatir kakak laki-laki tertua saya sudah meremehkan keluarga Liu saya, bukan? Liu Tao berkata terus terang. Namun, tidak masalah jika kakak laki-laki tertua meremehkanmu. Saya tidak datang tanpa diundang. Saya datang ke sini bukan untuk menjilat wajah saya dan berbicara dengan Tuan Chai, tetapi untuk secara pribadi mengambil kembali apa yang hilang dari keluarga Liu saya. Liu Tao berkata dengan dingin. Liu Tao, apa yang ingin kamu lakukan?
Kepala keluarga Fang mengerutkan kening dengan dingin. Saya mendengar bahwa anak laki-laki itu dibawa kembali ke rumah oleh kakak laki-laki tertua. Hari ini, saya akan membunuh anak laki-laki itu dengan tangan saya sendiri untuk membuktikan kekuatan keluarga Liu saya. Liu Tao berteriak dengan dingin. Kamu ingin membunuhnya? Mendengar ini, kepala keluarga Fang perlahan mendekati Liu Tao. Tepat, bentak. Tiba-tiba, kepala keluarga Fang menamparkan wajah Liu Tao dengan keras. Bab 2784 Kamu bukan siapa-siapa. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Menyentuh pipinya yang sakit, Liu Tao memandang Fang Biao. Kepala keluarga Fang, hampir tidak percaya. Kamu memukulku. Liu Tao terdiam lama dan matanya membelalak. Meskipun Fang dan Liu memiliki dua nama keluarga, mereka saling berhubungan secara alami, dan kepala kedua keluarga lebih seperti saudara. Mereka tidak bisa memperlakukan satu sama lain dengan hormat sebagai tamu, tetapi hanya bisa mengatakan bahwa mereka saling mencintai sebagai saudara. Hubungan tidak buruk. Tapi begitu saja, Fang Biao tiba-tiba mengulurkan tangan dan memukul dirinya sendiri dengan keras, yang sulit dipercaya oleh Liu Tao. Jika kamu berani menimbulkan masalah pada orang itu lagi, mereka tidak akan memukulmu begitu saja. Bagaimana jika keluarga Liu kamu menghilang di gurun? Fang Biao berteriak dengan marah. Biarkan keluarga Liu menghilang di dunia gurun. Jika kata-kata ini datang dari siapapun, Liu Tao akan mengabaikannya, tetapi ketika kata-kata itu datang dari kepala keluarga Fang, Liu Tao diam-diam terkejut. Keluarga Fang memiliki kekuatan ini. Kakak, kamu, apa maksudmu? Sekarang kamu akan mengabaikan keluarga Liu demi anak itu. Liu Tao berkata dengan kaget. Yang lebih tidak dapat dia pahami lagi adalah bahwa di hadapan Tuan Cai, Fang Biao, yang selama ini sangat baik padanya, sebenarnya tidak memberinya wajah apapun. Anak itu, Liu Tao, sebagai kepala keluarga, kamu begitu ceroboh. Fang Biao berteriak dingin, dan kemudian berkata, jangan bilang itu keluarga Liumu, tahukah kamu bahwa bahkan keluarga Fangku pun tidak bisa mampu menyinggung. Karena dia memadamkan api tertinggi keluarga Liu saya. Itu hanya karena saya sudah bertahun-tahun tidak berada di medan perang, termasuk para tetua itu, dan saya hanya ceroboh. Jika saya bisa melakukannya lagi, saya dapat meyakinkan Anda, saudaraku, jika aku, Liu Tao, kalah, datang dan temui aku. Liu Tao berkata dengan emosional. Kamu bajingan. Fang Biao berteriak dengan marah, jika kamu masih keras kepala dan bersikeras menantangku, bahkan jika kamu memiliki 10.000 kepala Liu Tao, kamu hanya akan datang kepadaku seperti ini 10.000 kali. Saudaraku, kamu tidak percaya padaku. Liu Tao berkata tidak percaya. Aku percaya padamu. Mengapa aku harus mempercayaimu? Fang Biao berteriak dengan nada menghina. Liu Biao masih ingin berbicara, tetapi saat ini, Tuan Cai Rong perlahan berdiri, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas, yang dimaksud pemimpin keluarga Fang adalah dia percaya padamu, tapi dia bahkan percaya pada Dewa Es. Dewa Es. Liu Tao tiba-tiba terkejut saat mendengar ini. Kamu orang biasa-biasa saja, apakah kamu benar-benar tidak menyadari sesuatu yang tidak normal sama sekali ketika kamu bertarung dengan orang itu? Bahkan jika kamu, Liu Tao, sudah lama tidak berada di medan perang, api tertinggi adalah api unik keluarga Liu kamu. Jadi bagaimana bisa, orang biasa bisa merusaknya sesuka hati? Fang Biao bertanya dengan cemas. Mendengar ini, Liu Tao tiba-tiba merasa ada yang aneh dalam konfrontasi tersebut. Di dalam api, kekuatan yang sangat kuat dilepaskan, tetapi kekuatan itu sepertinya memiliki perasaan yang familiar. Namun, pada saat itu, Nyonya Huo dan Liu Tao sangat ingin menang dan tidak mengambil hati sama sekali. Tetapi sekarang setelah mereka memikirkannya dengan hati-hati, mereka sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Mungkinkah? Liu Tao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya menyusut. Fang Biao dan Tuan Cai saling memandang dan mengangguk dengan serius. Itu tidak mungkin benar. Liu Tao tidak dapat mempercayainya. Tidak. Fang Biao tersenyum dingin, apakah kamu lupa berita yang kamu kirimkan untuk memberitahuku? Mendengar hal tersebut, Liu Tao tiba-tiba terpana. 8 tim telah melakukan pencarian selama bertahun-tahun untuk mendapatkan berita tersebut. Bagaimana dia bisa melupakan hal sepenting itu? Setelah berpikir sejenak, dia mengingat kembali semua informasi yang diberikan oleh mata-mata sebelumnya. Desa, gurun, dan kemudian ke kota gurun. Semua tindakan ini tampaknya sesuai dengan informasi anak laki-laki itu. Yang paling penting adalah hancurnya api tertinggi keluarga Liu. Karena itu melukai harga dirinya, Liu Tao tidak pernah menghadapi masalah ini secara langsung, tetapi sekarang dia merasa lega dan memikirkannya dengan hati-hati, dia tiba-tiba menjadi ketakutan.
Dia terhuyung mundur 2 langkah, dan dia akhirnya mengerti bahwa jika dia bersikeras mengambil nyawa anak itu, apa yang akan terjadi pada keluarga Liu-nya akan menjadi bencana. Dia tiba-tiba tersenyum parau, dan energi seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang. Fang Biao menggelengkan kepalanya tanpa daya, berjalan ke sisi Liu Tao dalam beberapa langkah, menepuk bahunya, dan menghela nafas. Kamu. Apa yang harus aku lakukan? Dia mengangkat kepalanya dan menatap Fang Biao dengan panik. Ini juga pertanyaan yang sedang kupikirkan. Setelah mengatakan itu, dia melihat keluar dan berkata, aku mengundang Yaner untuk datang, jadi berbahagialah untuk dirimu sendiri. Saat mereka berbicara, Su Yan perlahan berjalan bersama Lusu. Bab 2785 itulah Dewa Es. Yaner. Melihat Su Yan masuk, Fang Biao mengubah keadaan sebelumnya dan menyapanya dengan senyuman. Meski masih berkerudung, Su Yan tetap menyapanya dengan sopan saat dia masuk. Saya pernah melihat Paman Fang, saya pernah melihat Senior Chai, saya pernah melihat. Saat dia melihat Liu Tao, Su Yan tiba-tiba berhenti berbicara. Haha, beberapa orang selalu sedikit lebih tua, tapi mereka pulih dengan cepat. Mereka sudah ada di sini begitu cepat. Nona, ada pepatah yang mengatakan bahwa perempuan jalang itu pekerja keras. Beberapa orang benar-benar kalah. Setelah kamu kehilangan muka dan menjadi menyebalkan, kamu akan menjadi menyebalkan jika kamu cukup menyebalkan. Luzu berkata dengan dingin dan sinis. Su Yan berpura-pura sedikit marah, Elf Su. Luzu berhenti berbicara, tetapi memandang Liu Tao dengan jijik dan provokasi, penuh provokasi. Biasanya, Liu Tao akan marah, tapi sekarang, dia hanya tersenyum, menatap Su Yan, dan berinisiatif untuk menyapa, Yaner. Jangan panggil aku begitu sayang. Semua orang tahu bahwa Paman Liu ingin memberi pelajaran pada generasi muda untuk tuan kita, Luzu mendengus lagi. Jeritan di wajah Liu Tao bahkan lebih jelek daripada memakan siang, tapi kali ini, apa yang bisa dia lakukan selain memasang senyuman penuh lipatan yang bisa menjebak nyamuk. Luzu, kamu gadis kecil, kamu mengolok-olok Paman Liu. Liu Tao tersenyum canggung, lalu memandang Su Yan dan berkata, Paman Liu sudah tua, dan tidak dapat dihindari bahwa dia kadang-kadang akan pusing, dan pengkhianat itu Liu Lu berbicara omong kosong. Saya menjadi tua dan bingung saat ini, saya mendengarkan fitnah, dan karena marah. Luzu mendengus dingin, jika permintaan maaf seperti ini berguna, lalu mengapa menggunakan kekerasan? Di sisi lain, Su Yan, yang layak menjadi seorang wanita, tersenyum acuh tak acuh, Paman Liu, mengapa saya harus menyebutkan dia tentang masa lalu? Setelah mendengar ini, wajah Liu Tao akhirnya menjadi cerah. Akan lebih baik jika dia tidak melanjutkan masalah ini. Itu benar. Beberapa orang sudah cukup kehilangan muka dan tertawa sampai mati, LV Zhu menambahkan dengan tepat. Hal ini membuat Liu Tao, yang baru saja melunakkan ekspresinya, terlihat jelek seperti hati babi. Serangan terakhir gadis kecil ini hampir berakibat fatal, dan dia selalu ada di sana untuk mengambil panci yang tidak ingin dia gunakan. Jika sebelumnya, Liu Tao pasti tidak akan membiarkan gadis kecil ini bersikap sombong, tapi sekarang, apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak punya pilihan selain memakan Huang Lian sebagai orang bisu. Oke, sekarang semuanya sudah dijelaskan dengan jelas, silakan duduk, sela Fang Biao pada waktu yang tepat. Su Yan mengangguk, dan perlahan duduk di kursi tamu di sebelahnya bersama Lusu. Setelah semua orang duduk, pelayan membawakan teh. Fang Biao mengambil teh sebagai tanda hormat, dan kemudian perlahan berkata, ngomong-ngomong, Yaner, ini Tuan Chai, yang Anda temui sebelumnya. Lulus. Yaner telah bertemu kakek Chai dan sudah lama mengagumi nama kakek Chai. Su Yan berdiri dengan sopan dan memberi hormat sedikit. Tuan Chai tersenyum riang dan melambaikan tangannya, Nona Su bercanda, saya hanyalah seekor burung bangau pengembara, bagaimana saya bisa terkenal atau tidak? Saya hanyalah seorang lelaki tua yang bersenang-senang di dunia. Di sisi lain, reputasi kecantikan Nona Su bergema di seluruh gurun. Bahkan orang tua seperti saya telah mendengarnya dan harus menghela nafas. Ada orang yang sangat berbakat di generasi ini, kata Tuan Chai sambil tersenyum. Itu hanya kulit belaka. Kakek Chai, kamu benar-benar terkenal, kata Su Yan lembut. Hei, Yaner, apa yang kamu katakan salah? Yang disebut bapak dan ibu yang anggun sangat menyayangi satu sama lain. Ini tidak pernah berubah dari zaman kuno hingga sekarang. Kamu memiliki penampilan yang tiada taraf. Berapa banyak wanita yang bermimpi itu, dan berapa banyak pria yang tertarik padanya. Fang Biao terkekeh. Su Yan tersenyum, Paman Fang, kamu ingin membicarakan temanku, kan? Keluarga Nona Su tidak hanya cantik, dia juga sangat pintar. Fang Biao tertawa dan memandang Tuan Chai dan Liu Tao.
Keduanya terkekeh untuk menunjukkan persetujuan mereka. Senyuman Fang Biao memudar dan dia berkata dengan serius, karena Yaner sangat pintar, saya akan langsung ke pokok permasalahan. Tetapi Yaner ingin mengatakan bahwa Yaner sebenarnya juga tidak tahu banyak tentang dia. Dia hanya tahu bahwa namanya Trenggiling, tapi dia tidak tahu apa-apa lagi. Trenggiling. Fang Biao dan tiga lainnya saling memandang, sedikit terkejut, dia adalah temanmu. Kamu bahkan tidak mengenalnya. Ini. Sekelompok orang saling memandang. Tuan Chai sedikit mengernyit, tetapi menurut aturan alam gurun, dia adalah Dewa Es dari alam gurun. Dewa Es. Bab 2786, Dewa Gurun. Di gurun yang terik ini, suhunya tidak pernah cocok untuk bertahan hidup, namun sejak zaman dahulu, tempat yang dihuni manusia memiliki keistimewaan tersendiri. Di antara orang-orang yang ada di dunia gurun, hal yang paling istimewa adalah mereka memiliki cara khusus untuk menahan panas. Manik-manik es batu giok adalah fondasi paling murni di antara semua metode khusus. Semuanya berasal dari manik-manik es batu giok. Bahkan butiran es batu giok kecil yang digunakan di perahu bunga atau di tembok kota hanyalah batu kecil yang sejuk di bawah butiran es batu giok. Oleh karena itu, ketika butiran es batu giok asli muncul, bagi orang-orang di dunia gurun, akan sangat berharga. Oleh karena itu, sejak zaman kuno, telah ada aturan tidak tertulis di dunia gurun, yang bisa mendapatkan manik-manik es batu giok adalah Dewa Es dunia gurun. Dipuja oleh ribuan orang di dunia gurun. 4 keluarga besar telah tumbuh dan sejahtera karena mereka disukai oleh Dewa Es generasi sebelumnya. Namun, beberapa tahun yang lalu, Dewa Es sebelumnya tiba-tiba menghilang selama masa jabatannya, sehingga 4 keluarga besar kesulitan menemukan siapapun, bahkan Mutiara Es Giok juga kehilangan keberadaannya. Selama bertahun-tahun, 4 keluarga besar telah mengirimkan mata-mata yang tak terhitung jumlahnya, tetapi belum ada kabar. Ketika ada kabar lagi, dia tidak menyangka kalau manik es batu giok itu sebenarnya ada di tubuh pemuda itu. Suyan mengangguk dan tersenyum pahit, dia memang ingin mengerti, tapi Han San Qian tidak pernah memberinya kesempatan. Saya baru saja bertemu dengannya dalam perjalanan ke rumah Fang, Suyan berkata dengan lembut, saya tahu dia berasal dari Central Plains. Orang-orang dari dataran tengah. Kata-kata ini membuat ketiga orang itu semakin tercengang. Itu benar. Suyan mengangguk, saya melihat dia rendah hati dan memiliki kepribadian yang cukup baik, jadi saya menghargainya, tapi sayang sekali. Sayangnya bunga yang jatuh itu disengaja dan air yang mengalir tidak ada ampunnya. Melihat ekspresi Suyan yang sedikit kesepian, mereka bertiga tahu apa artinya bahkan tanpa dia harus mengatakannya. Manik-manik es batu giok hanya ada di gurun selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa jatuh ke tangan orang-orang dari dataran tengah? Yang lebih penting adalah orang ini masih bisa menggunakan efek butiran es batu giok. Menurut aturan, dia adalah Dewa Es dunia gurun. Seorang pria yang bukan dari klan kita telah menjadi Dewa Es kita. Apa-apaan ini? Apakah ini sebuah pengaturan atau lelucon? Setiap Dewa Es dipilih oleh Dewa Es sebelumnya. Meski cara membuka manik es giok sangat sederhana, yang paling sederhana juga paling rumit. Yu Bingzu tidak bisa dibuka oleh siapapun yang mau, kecuali ada penegasan dari Dewa Es sebelumnya, atau Yu Bingzu bersedia mengakuinya sebagai pemilik baru. Kedua kondisi ini sangat diperlukan. Namun sayang, yang memenuhi syarat tersebut bukan hanya seorang pemuda, namun yang lebih penting, ia bukan berasal dari dunia gurun pasir. Ini adalah pertama kalinya di antara para Dewa Es bersejarah di dunia gurun. Apakah itu lelucon atau pengaturan Tuhan sendiri? Ada satu fakta kuat yang tidak dapat disangkal, yaitu Trenggiling ini adalah Dewa Es baru di dunia gurun kita. Tuan Chai berdiri perlahan. Dia berdiri dan mengerutkan kening. Semua orang mengangguk serempak, Liu Tao terlihat jelek. Meskipun Dewa Es tidak memiliki kekuatan, dia memiliki kekuatan nyata yang besar. Dia adalah target dari semua keluarga besar yang berlomba-lomba untuk menjilat. Hal ini telah terjadi sejak nenek moyangnya di keluarga Liu. Jika tidak, bagaimana bisnis keluarga Liu bisa menjadi seperti ini? Sebaik sekarang. Tapi yang paling menyebalkan adalah dia hampir menghancurkan fondasi berumur 10.000 tahun dalam satu hari, namun dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang menyinggung Dewa Es. Dasar pembuat onar. Memikirkan hal ini, Liu Tao merasakan 10.000 kuda rumput dan lumpur berlari melewati Liu Lu. Saya pernah melihat orang yang curang, tapi saya belum pernah melihat orang yang curang seperti itu. Apa yang dikatakan Tuan Chai masuk akal, Fang Biao mengangguk dengan berat. Sekarang suhu di dunia gurun meningkat, jika keluarga Fang memiliki ambisi dan ingin tumbuh lebih besar, maka Dewa Es akan condong ke arahnya, yang akan memberikan manfaat yang tak terhitung jumlahnya bagi keluarga Fang.
Justru karena itulah Fang Biao menempatkan Han Sanqian di halaman belakang haremnya. Pertama, itu menunjukkan rasa hormatnya padanya. Kedua, Fang Biao bukannya tanpa motif egois. Dia memiliki banyak selir, dan meskipun dia selalu berpikiran sempit, jika ada seseorang yang dihargai oleh Dewa Es di lingkungan seperti itu, bagi Fang Biao, peluang untuk mendekati Dewa Es akan menjadi lebih besar. Awalnya, alasan mengapa dia mengikat Su Yan adalah karena hubungan mereka, dan Fang Biao ingin menyerang dari kedua sisi, tapi sekarang, dia tiba-tiba merasa diam-diam bahagia karena Su Yan dan Han Sanqian tidak akrab satu sama lain. Setidaknya, keluarga Su tidak berdiri di garis start terlebih dahulu. Setengah jam kemudian, di ruang halaman belakang, Han Sanqian, yang terbungkus kain putih, bergerak sedikit. Bab 2787 Aku bukan Dewa Es. Bergantung pada, Han Sanqian berteriak dengan depresi dan meregangkan anggota tubuhnya. Dibungkus dengan kain putih, dia merasa seperti sedang berbaring di dalam kepompong ulat sutera. Setelah beberapa waktu perbaikan dengan batu ilahi 5 elemen, dan dengan pendinginan luka bakar yang terus-menerus oleh manik-manik es batu giok, Han Sanqian tidak merasakan sakit sama sekali. Sial, Sanqian, kamu sudah bangun. Trenggiling yang sedang duduk di samping tempat tidur dan tertidur, melihat Han Sanqian bergerak dan buru-buru berdiri, namun untuk beberapa saat dia tidak tahu harus berbuat apa. Tampaknya mendengar suara berisik di dalam, keempat gadis Dongju yang telah menunggu di luar pintu setelah kembali dari Su Yingxia buru-buru membuka pintu. Kemudian, dengan bantuan semua orang, kain putih itu diangkat sedikit demi sedikit, memperlihatkan apa yang ada di dalamnya adalah tubuh ramping dan sempurna serta wajah tampan yang hampir membuat keempat gadis Dongju lainnya tercengang. Kamu bilang itu jelek. Apakah kamu bilang luka bakar itu menjijikkan? Sama sekali tidak. Sebaliknya, Han Sanqian, yang lukanya telah diperbaiki oleh batu ilahi 5 elemen saat ini, memiliki kulit hangat seperti batu giok, wajah tampan, dan temperamen unik di matanya. Saya tidak berani mengatakan betapa tampannya dia. Saya hanya bisa mengatakan bahwa keempat gadis dari Dongju hampir bodoh. Han Sanqian sedikit mengernyit dan melihat sekeliling, di mana ini? Setelah naik sedan, Han Sanqian benar-benar lengah dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Ketika dia bangun lagi, dia secara alami sedikit aneh ketika melihat keempat gadis Dongju. Pahlawanku, ini adalah halaman belakang istana Tuan Kota, Dongju tersipu dan berkata sambil tersenyum tipis. Halaman belakang istana Tuan Kota. Han Sanqian melirik dengan ragu, dan akhirnya mengangguk, bisakah Anda memberi saya segelas air? Aku akan menuangkannya untukmu. Keempat wanita itu berbicara hampir pada waktu yang bersamaan, dan kemudian pergi menuangkan air hampir pada waktu yang bersamaan. Semua ingin menunjukkan lebih banyak perhatian di depan Han Sanqian untuk memenangkan hatinya. Bagaimana kamu bisa pulih setelah dibakar seperti ini? Trenggiling memandang Han Sanqian dengan depresi. Gadis yang sangat istimewa itu sangat menjengkelkan. Han Sanqian memutar matanya ke arahnya tanpa daya, di mana Nona Su dan yang lainnya. Apa? Merindukan kita? Saat dia sedang berbicara, tiba-tiba terdengar ledakan tawa ringan dari luar ruangan. Mendengar suara ini, Han Sanqian tersenyum tak berdaya dan mendongak. Tentu saja, Su Yan baru saja kembali dari halaman depan bersama Lu Su. Apakah kamu sudah bangun? Melihat Han Sanqian, Su Yan tersenyum lembut, lalu dia melepas kerudungnya sedikit. Begitu cadar dibuka, hidung Trenggiling mengeluarkan darah hebat, dan sepasang mata kejam menatap Su Yan tanpa bergerak sedikit pun. Bukan hanya dia, bahkan keempat wanita Dongju pun tertegun sejenak, bahkan lupa kalau air sudah terisi dan meluap dari cangkir. Cantik, sangat cantik. Itu adalah hal yang menggiurkan bagi pria, tetapi itu adalah pembunuhan instan terhadap harga diri wanita. Dibandingkan dengan dia, wanita manapun tampak terpisah sejauh langit dan bumi. Bahkan Elf Su, yang sudah cukup cantik, tampak pucat di sampingnya. Han Sanqian juga jelas terkejut, tetapi dengan cepat pulih, ya. Lu Su jelas sudah terbiasa dengan reaksi ini, dan tidak terkejut sama sekali. Dia memandang Han Sanqian, berjalan beberapa langkah, lalu berlari ke Han Sanqian, melihat ke kiri dan ke kanan, lalu membuat dua klik lidah yang aneh. Tampak kembali ke Su Yan yang berjalan masuk perlahan, dan berkata dengan lembut, Nona, pernahkah Anda memperhatikan bahwa dia tiba-tiba menjadi lebih tampan? Su Yan tersenyum, senyumnya luar biasa, Lu Su, bagaimana kamu bisa mengolok-olok Dewa Es? Ketika Lu Su mendengar ini, dia segera mengerutkan bibirnya dengan acuh tak acuh, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dewa Es apa? Han Sanqian mengerutkan kening dan menatap Su Yan, agak bingung. Su Yan tersenyum, Dewa Es dari alam gurun. Melihat tatapan bingung Han Sanqian,
Su Yan tidak bisa menahan senyum lagi, lalu memberi isyarat lembut dengan matanya. Lu Zu membantu Su Yan duduk dan memberitahu Han San Qian tentang Dewa Es. Setelah mendengar ini, Trenggiling tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Sial, setelah kamu mengatakan ini, orang ini tiba-tiba menjadi dewa. Pantas saja keluarga Fang begitu murah hati, kamu sangat hebat, Han Tua." Namun, Han San Qian tidak bisa tertawa saat ini, malah mengerutkan kening. Salah, salah. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap Trenggiling. Bab 2788 Bajingan. Trenggiling terpana melihat mata pria ini, dan senyumannya tiba-tiba mengembun. Apa? Ada apa? Han San Qian tidak mengatakan apa-apa, tetapi pikirannya menimbulkan ribuan gelombang pada saat ini. Ini tidak benar, ini salah total. Bahkan bisa dikatakan semuanya kacau balau. Jika menurut Su Yan dan yang lainnya, dia adalah yang disebut generasi baru Dewa Es, maka Manik Es Giok seharusnya diturunkan kepadanya oleh Dewa Es sebelumnya. Namun faktanya Manik Es Gioknya tidak diberikan kepadanya oleh Dewa Es, melainkan oleh Dewi Ulat Sutra berkepala kuda. Ini adalah paradoks terbesar. Menurut Su Yan dan yang lainnya, Dewa Es terakhir menghilang hanya beberapa tahun yang lalu, dan jangka waktu setiap Dewa Es berkisar dari beberapa dekade hingga ratusan tahun. Namun Dewi Ulat Sutra kepala kuda setidaknya berusia ratusan ribu, bahkan jutaan, atau puluhan juta tahun, yang sama sekali tidak sesuai dengannya dari segi waktu. Satu-satunya kemungkinan adalah selama periode ini, gadis berkepala kuda membuat penampilan cameo sebagai Dewa Es. Namun yang jelas, ini adalah satu-satunya kemungkinan yang hampir mustahil terjadi. Tetapi jika gadis berkepala kuda itu bukan Dewa Es, lalu bagaimana dia tahu cara membuka blokir manik-manik es batu giok menurut tradisi dan aturan dunia gurun? Akankah dia mengajari Han San Qian cara membuka blokirnya? Dan poin informasi yang paling penting adalah bahwa meskipun manik es giok hanya membutuhkan kekuatan untuk dicurahkan untuk membukanya, hal itu memerlukan kekuatan khusus dari Dewa Es atau pengakuan manik es giok terhadapnya. Ini seperti Han San Qian yang menggunakan Pangu Aks, meskipun orang lain menganggapnya sangat sederhana untuk menggunakannya. Tanpa persetujuan Pangu Aks, segala sesuatu yang sederhana akan terlalu rumit untuk digunakan sama sekali. Melihat sorot mata Han San Qian, Trenggiling yang sedikit tenang itu sepertinya perlahan mengingat keanehan dan ketidakcocokan di dalamnya. Untuk beberapa saat, dia mengerutkan kening dan bergumam tanpa berkata-kata. "Ada apa denganmu? Apakah kamu tercengang? Atau kamu terlalu terbawa oleh kehormatan?" Melihat mereka berdua tidak berbicara lama, hanya kamu yang menatapku dan aku yang menatapmu sambil berpikir, Lu Zu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Baginya, dua orang Central Plains tiba-tiba berubah menjadi pemimpin spiritual tertinggi di dunia gurun pasir mereka. Tentu saja, kehormatan ini sangat menggembirakan bagi siapapun. Wajar jika melupakannya untuk sementara waktu. Mendengar kata-kata Lu Zu, Han San Qian kembali sadar dan memaksakan senyum karena malu. "Saya tidak tertarik dengan ini." Ngomong-ngomong, Nona Su, tentang perahu bunga. Mendengar Han San Qian menyebut perahu bunga, wajah Su Yan yang semula bahagia tiba-tiba berubah sedikit sedih, karena perahu bunga itu berarti Han San Qian hendak pergi. Meskipun dia tidak pernah mengungkapkan perasaan terlalu banyak kepada Han San Qian, beberapa hari kebersamaan dengannya dan cinta pada pandangan pertama telah lama terpatri di hatinya dan tidak dapat dihapus. Saat ini, mendengar Han San Qian menyebutkan insiden Huazu lagi, tidak dapat dihindari bahwa dia merasakan sedikit sakit di hatinya. Namun, dengan karakternya yang lembut, dia tetap tersenyum tipis. Ini sudah dalam produksi. Perahu bunga baru akan selesai paling lambat 3 hari. Apakah ada cara untuk maju? Han San Qian bertanya. Kata-kata ini tidak diragukan lagi meninju hati Su Yan yang sudah tertekan dengan lebih keras. Dia benar-benar ingin pergi, jadi ini juga berarti tidak ada apapun yang melekat padanya, termasuk dirinya sendiri. Maksudku adalah aku bisa mengendalikan butiran es giok. Bolehkah aku menggunakan butiran es giok kecil khusus milikmu? Dalam hal ini akan mempersingkat proses pembuatan butiran es giok kecil. Kalau begitu, bisakah kamu maju? Han San Qian sedikit mengernyit. Mendengar ini, Su Yan bahkan lebih tidak berperasaan, dan memaksakan senyum yang agak pahit. Tidak perlu banyak waktu untuk membuat manik-manik es batu giok kecil. Saat itu, Dewa Es telah meninggalkan sejumlah manik-manik es batu giok di semua tempat utama. Keluarga. Cukup untuk digunakan untuk transformasi, tetapi struktur Huazu terlalu besar dan rumit, dan hewan berjalan perlu diberi makan terlebih dahulu. Jika tidak, apa yang harus saya lakukan jika mereka berhenti bekerja di tengah perjalanan? Mendengar ini, Han San Qian mengangguk. Istirahatlah yang baik. Paman Fang sedang menyiapkan jamuan besar khusus untukmu. Kamu adalah protagonisnya malam ini.
Suyan berdiri dengan senyum masam, berbalik dan berjalan keluar rumah tanpa sedikit pun penyesalan. Saya ingin berbagi kegembiraan dengannya, namun pada akhirnya itu hanya sebuah tiket yang tidak memenuhi syarat untuk saya peroleh. Melihat Suyan pergi tanpa suara, Trenggiling menggelengkan kepalanya tak berdaya, bajingan. Saat ini, keempat gadis Dongju. Bab 2789 Pesta Makan Malam. Matanya tertegun, dan bahkan sampai sekarang, dia masih belum menyadarinya untuk waktu yang lama. Pria jelek itu. Bukan, seharusnya pria tampan itu, tapi dia sebenarnya adalah dewa es dari alam gurun. Ini sangat sulit dipercaya sehingga keempat gadis itu langsung tercengang, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mendengar perkataan Trenggiling, Han Sanqian tersenyum pahit, tanpa membantah, dia berdiri, berjalan menuju tempat tidur, dan menatap langit malam. Jika ini bajingan, Han Sanqian bersedia menggendongnya seumur hidupnya, dan dia tidak akan pernah mengubah perasaannya terhadap Su Yingxia. Dibandingkan dengan Han Sanqian, yang tenang dan bahkan merindukan Yi Yue, seluruh rumah tuan kota jauh lebih hidup. Halaman depan dan belakang istana dihiasi dengan lentera dan warna-warni saat ini. Kebahagiaan ganda datang ke istana penguasa kota. Ini adalah acara besar. Dari penjaga hingga pelayan, semua orang berpakaian merah cerah dan berbahagia senyuman di wajah mereka. Tuan muda akan menikah besok. Belum lama ini, kepala keluarga Fang mengumumkan bahwa perjamuan khusus akan diadakan hari ini untuk menyambut kedatangan Dewa Es yang baru. Ini hanyalah sebuah bom yang dilemparkan sebelum pernikahan. Tidak hanya semua orang di rumah tuan kota yang merayakannya dengan gembira, tetapi bahkan di luar rumah besar itu, kota gurun ini penuh dengan kegembiraan dan kerumunan orang melonjak. Pernahkah kamu mendengar? Pernahkah kamu mendengar? Kudengar Dewa Es yang baru tiba-tiba muncul. Kepala keluarga Fang telah mengumumkan bahwa dia akan mengadakan perjamuan sedunia malam ini untuk menyambut Dewa Es yang baru. Benarkah? Hebat sekali. Sebenarnya, saya punya beberapa rumor. Dewa Es sebelumnya menghilang secara misterius beberapa tahun yang lalu. Beberapa keluarga besar takut membuat semua orang panik, jadi mereka selalu dengan sengaja menyembunyikan berita ini. Namun, siapa yang tahu? Suhu di alam gurun terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Saya pikir jika ini terus berlanjut, alam gurun akan segera berakhir, tapi saya tidak menyangka Dewa Es yang baru akan tiba-tiba muncul begitu cepat. Hebat! Ini sungguh luar biasa, masa depan dunia gurun kita terselamatkan kembali. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka Dewa Es baru ini hanyalah penyelamat baru kita. Haha, aku tidak menyangka saat aku datang untuk menghadiri pernikahan Tuan Fang kali ini, aku tiba-tiba bisa melihat wajah asli Dewa Es. Sungguh luar biasa. Dengan status kita, kita hanya bisa duduk jauh. Saya tidak tahu apakah kita akan memiliki kesempatan untuk melihat Dewa Es sekilas. Sekelompok orang berbicara dengan penuh semangat, dan mata mereka penuh dengan harapan, berharap waktunya akan tiba lebih cepat. Meskipun dunia Bahuang diperintah oleh 3 dewa sejati, tanah di luar tembok besar memiliki pemujaannya sendiri. Di dalam hati mereka, Dewa Es adalah dewa sebenarnya dalam pikiran mereka. Ketika siang hari surut, ketika angin dingin datang, maka menjadi malam. Nona Su, Nona Su. Di luar pintu Su Yingxia, Dongju segera mengetuk. Sudah lama tidak ada respon di ruangan itu, tapi bagi Dongju dan yang lainnya, itu sudah menjadi kebiasaan. Keempat gadis itu saling memandang, dan Dongju membuka pintu dengan lembut. Di tempat tidur di kamar, tubuh halus Su Yingxia terbaring sedikit. Melihat situasi ini, Dongju berteriak dengan depresi, "Bibiku, kenapa kamu tertidur sekarang? Apakah kamu tidak melihat lampu dan dekorasi warna-warni di luar? Sangat ramai." Su Yingxia jelas sedang dalam suasana hati yang normal. Karena sopan santun, dia menjawab, "Apa hubungannya dengan saya? Meskipun bunganya bermekaran, meskipun berwarna-warni, tetapi tanpa kekasihnya, semuanya hanyalah pemandangan hitam dan putih. Bagaimana Su Yingxia bisa berada dalam suasana hati yang sedikit pun? Bibi, kenapa ini tidak ada hubungannya denganmu?" Kata Dongju cemas. "Tuanku telah memerintahkan bahwa untuk menyambut Dewa Es yang baru, semua orang di keluarga Fang, dari kepala keluarga hingga budak dan bahkan kerabat di luar kota, harus menghadiri perjamuan dunia untuk menyambut Dewa Es di tempat. Sebagai seorang wanita muda, kamu seharusnya secara alami." Yang lainnya juga berkata, "Pelayan itu, Bibi, kami di sini untuk mendandanimu, bagaimana kalau?" Setelah Dongju selesai berbicara, dia hendak mengambil tindakan. "Saya bukan istri keluarga Fang." Su Yingxia menoleh ke samping, "Lagi pula, saya tidak tertarik pada apa yang disebut Dewa Es." "Oh, Nyonya muda, Anda salah. Seperti kata pepatah,
Lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi saat Anda berada di pedesaan. Dewa es inilah yang kami hormati di dunia gurun. Jika Anda tidak pergi, itu tidak akan terjadi. Hanya tidak sopan, itu akan mempermalukan kepala keluarga dan mempengaruhi keluarga Fang, tapi juga. Apalagi, Su Yingxia sedikit mengernyit. Lebih penting lagi, kamu akan merindukan pria tampan dari wilayah Central Plains. Pada titik ini, mata Dongju menjadi sedikit kabur. Memikirkan wajah tampan itu, membuat hatiku berdebar-debar. Mendengar ini, mata Su Yingxia tiba-tiba menjadi energik. Bab 2790 melihat upacara. Seorang pria dari Central Plains, mungkinkah? Apakah itu Han Sanqian? Melihat energi Su Yingxia, Dongju dan yang lainnya menghela nafas bahwa ketampanan dan kecantikan memang merupakan senjata paling destruktif di dunia ini. Pada saat yang sama, mereka segera mengambil perlengkapan mandi dan langsung membantu Su Yingxia ke meja rias. Namun, mata Su Yingxia, yang tadi bersinar, tiba-tiba meredup. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Sepertinya dia sangat merindukan Han Sanqian, tapi dia hanyalah seorang pria dari dataran tengah, tapi dia bisa menganggapnya sebagai Han Sanqian untuk pertama kalinya. Ada begitu banyak orang di dataran tengah, jadi apa yang mengejutkan ketika orang-orang datang ke dunia gurun pasir? Kalau dipikir-pikir, penyakit cinta bisa berubah menjadi setan, dan bisa seperti ini. Ngomong-ngomong, kamu bilang dia berasal dari daerah dataran tengah. Tahukah kamu namanya? Meskipun dia mengejek dirinya sendiri karena tidak tahu apa-apa, Su Yingxia mau tidak mau menanyakan satu pertanyaan lagi. Nama. Dongju sedang menyisir rambut Su Yingxia, menggigit bibirnya dan berpikir dengan hati-hati, namanya Trenggiling. Trenggiling. Setelah mendengar nama ini, cahaya yang bersinar di mata Su Yingxia benar-benar padam. Saya sudah tahu hal ini terjadi, jadi mengapa repot-repot bertanya? Han Sanqian tidak tahu bahwa dia ada di sini, dan dia tidak dapat menemukannya meskipun dia menginginkannya. Lagi pula, setelah membaca 2 surat yang kuberikan padanya, dia pasti akan menyerah mencariku lagi. Tidak bisakah aku meleleh? Aku benar-benar tidak ingin pergi, kata Su Yingxia lembut, merasa sedih. Jika kamu dalam masalah, katakan saja kepada kepala keluarga Fang bahwa besok adalah pernikahan dan aku perlu istirahat yang baik. Mendengar ini, keempat gadis Dongju saling memandang dengan kaget. Perintah majikan tidak boleh dilanggar, tapi Su Yingxia tampak seperti mayat. Bahkan sebagai pelayan, mereka tidak tahan. Di sisi lain, di sisi Han Sanqian, kepala keluarga Fang secara pribadi datang bersama sekelompok orang. Kebanyakan dari mereka adalah tetua keluarga Fang, dengan posisi dan otoritas tinggi, dipimpin oleh Fang Biao sendiri, dan berskala besar. Sesampainya di depan rumah Han Sanqian, Fang Biao melambaikan tangannya, dan sekelompok orang perlahan berdiri di depan pintu. Fang Biao membungkuk sedikit, berteriak dengan sopan ke dalam ruangan, dan berkata, "Binggat, Su Yan pasti sudah memberitahumu masalah umumnya. Sekarang waktunya telah tiba, saya akan mengadakan perjamuan dunia khusus untuk menyambut Dewa Es ke perjamuan itu. Seluruh dunia bahagia bersama. Fang Biao dan semua tetua ada di sini untuk menyambut Anda di meja." Begitu kata-kata itu keluar, sekelompok tetua dan Fang Biao saling tersenyum, menunggu jawaban dari ruang belakang. Renyah. Dengan ketukan lembut di pintu kayu, pintunya terbuka, tapi itu bukan Han Sanqian, melainkan Trenggiling. Melihat sekelompok tetua berkumpul di luar, Trenggiling tertegun sejenak, lalu fokus pada Fang Biao, dan menyentuh kepalanya dengan depresi, "Halo, Tuan Fang. Di mana Dewa Es?" Fang Biao tersenyum. Trenggiling memaksakan senyum, dia sedang beristirahat di ruang belakang. Dia meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa perjamuan ini. Dia tidak akan berpartisipasi. Tidak akan berpartisipasi. Mendengar ini, sekelompok orang saling memandang dengan bingung. Perjamuan dunia ini khusus dibuat untuk Dewa Es. Apa gunanya jika protagonis tidak muncul? Apakah Bing Sen masih marah pada keluarga Liu? Saya akan menghancurkan keluarga Liu sekarang juga, kata Fang Biao buru-buru setelah mendengar ini. Tidak. Trenggiling menggelengkan kepalanya, lalu melambai sedikit, dan Fang Biao segera mencondongkan kepalanya ke arah itu. Temanku ini selalu suka bersikap low profile. Ada begitu banyak orang di jamuan makan besar di dunia ini, dan dia tidak suka keseruannya, kata Trenggiling. Fang Biao mengangguk lega. Jika dia tidak marah, itu akan mudah untuk dikatakan. Setidaknya tidak ada celah dalam hubungannya dengan Dewa Es, yang membuatnya merasa nyaman. Dewa Es tidak menyukai kegembiraan, Fang pasti bisa mengerti, tapi bagaimanapun juga, perjamuan dunia ini disiapkan untuk Dewa Es. Jika Dewa Es tidak pergi, apa gunanya perjamuan ini? Fang Biao berkata sambil tersenyum.
Dewa Es bisa mengerti apa yang kamu inginkan, jadi mengapa memaksanya melakukan sesuatu yang tidak dia sukai? Pada akhirnya, jika kamu membuatnya tidak bahagia, bukankah itu kontraproduktif? Kata Trenggiling tak berdaya. Bisa. Entahlah, kamu makan apa yang kamu punya, dan kita akan mencari tempat duduk dimanapun kita ingin duduk untuk sementara waktu. Namun, jangan kesal, perlakukan saja seolah-olah kita semua sedang makan bersama, kata Trenggiling. Mendengar perkataan Trenggiling, Fang Biao tertegun sejenak, menoleh ke belakang dan menatap mata para tetua, mencapai konsensus, dan mengangguk, meski begitu, di dalam hati kami, Dewa Es akan selalu menjadi protagonis perjamuan ini. Setelah mengatakan itu, Fang Biao mundur bersama sekelompok tetua. Pada saat ini, pintu kamar Su Yingxia terbuka sedikit, dan Su Yingxia, yang mengenakan riasan merah, perlahan berjalan keluar dari ruang belakang. Bab 2791 Bisakah kita bertemu? Dia akhirnya menyetujui Dongju. Meskipun dia tidak berniat mengadakan jamuan makan, dia juga tahu bahwa jika dia tidak pergi, Dongju dan yang lainnya tidak akan dapat berkomunikasi dengan kepala keluarga Fang, dan Dongju serta yang lainnya dengan sendirinya akan dihukum pada saat itu. Meski tidak disengaja, Su Yingxia tidak ingin orang yang tidak bersalah terlibat. Nyonya mudaku sangat cantik. Su Yingxia setuju untuk hadir, tapi Dongju dan yang lainnya senang dan tidak bisa tidak memujinya. Saat ini, Su Yingxia, meski memakai sedikit riasan, wajahnya tetap secantik langit. Su Yingxia tidak berniat mendengarkan pujian ini dan melihat ke atas. Di atas pintu di kejauhan, Fang Biao baru saja pergi. Pada saat ini, Trenggiling sepertinya merasakan kehadiran Su Yingxia dan yang lainnya dan tidak bisa menahan untuk tidak melihat. Ke atas, kedua mata bertemu. Trenggiling penasaran, tapi Su Yingxia lebih putus asa. Di situkah tempat tinggal Dewa Es? Su Yingxia bertanya dengan lembut. Dongju mengangguk, tepat sekali. Meski ada senyuman tipis di wajahnya, hati Su Yingxia sudah hancur. Tentu saja, itu bukan dia. Dongju, kata Su Yingxia. Ada, kenakan hijab untukku. Ya, Dongju mengangguk, mengambil hijab di tangannya, dan dengan lembut menutupi kepala Su Yingxia. Sebagai pengantin yang akan menikah, meskipun dia perlu menghadiri jamuan makan, dia harus menutupi kepalanya dengan kain merah sebelum upacara pernikahan. Ini adalah etiket paling dasar. Kemudian, dia dengan lembut mendukung Su Yingxia dan berjalan perlahan menuju halaman depan. Trenggiling berhenti melihat, menundukkan kepalanya, kembali ke kamar, dan menutup pintu. Sudah selesai. Han Sanqian berdiri di depan jendela dan berbalik segera setelah Trenggiling menutup pintu. Melalui celah pintu, dia hampir tidak bisa melihat dengan jelas bahwa seseorang berbaju merah lewat di luar, tapi jaraknya terlalu jauh dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Sepertinya pengantin wanita dari keluarga Fang akan menikah besok. Haha, keluarga Fang telah menghabiskan banyak uang untukmu. Mereka bahkan memanggil pengantin wanita yang belum menikah. Setelah Trenggiling selesai berbicara, dia duduk. Di bangku di depan meja naik, ambil ketel dan minum. Han Sanqian tersenyum pahit. Dia sama sekali tidak tertarik pada Dewa Es. Apalagi menantu perempuannya yang belum menikah, Han Sanqian tidak akan terpengaruh bahkan jika dia membawa cucu menantunya yang belum lahir bersamanya. Aku baru saja melihatnya. Dia cukup cantik. Tapi untungnya kamu tidak keluar sekarang. Tidak masalah kalau Xiao Xianer dan Su Yan disakiti olehmu. Bahkan calon istri keluarga Fang pun ikut terluka. Dirugikan oleh bajingan sepertimu ini. Kalau iya, gawat. Kata Trenggiling acuh tak acuh. Yang satu akan menjadi seorang istri, dan yang lainnya hanyalah seorang gadis muda. Mereka berbeda. Setelah Trenggiling selesai berbicara, dia melihat ke samping ke arah Han Sanqian untuk mengungkapkan rasa iri dan ketidakpuasannya. Han Sanqian menggelengkan kepalanya tak berdaya, Anda tidak perlu mengingatkan saya tahu bahwa Huazu dibutuhkan, jadi saya harus berusaha menjaga etiket dengan keluarga Fang. Jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda benar-benar menolak undangan untuk perjamuan keluarga Fang, jadi kamu bisa mundur ke acara terbaik berikutnya. Mereka bilang kami akan duduk sesuka kami. Sial, kamu adalah orang yang seperti itu. Perjamuan yang begitu mengesankan telah disiapkan khusus untukmu. Daripada keluar untuk menyombongkan reputasimu dan merugikan dirimu sendiri, kamu lebih memilih untuk tetap tinggal. Tidakkah kamu tahu bahwa menjadi terlalu yang rendah hati sedang pamer? Kata Trenggiling dengan depresi. Orang-orang takut menjadi terkenal, dan babi takut menjadi kuat. Bukan itu yang saya maksud. Tentu saja, masalah akan berkurang, kata Han Sanqian sambil tersenyum pahit. Kalau begitu, tidak perlu mengolok-olok kuil 5 zangmu, kan? Setelah paviliun Juying dirusak oleh binatang,
aku belum makan apapun sampai sekarang. Kapan kita akan berangkat? Meskipun aku duduk dengan santai, aku pergi terlambat. Saya tidak mau makan. Apakah orang makan sisa? Tanya Trenggiling. Han Sanqian tersenyum tipis, menatap Trenggiling, lalu tersenyum lembut, dan berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup, seolah sedang tidur dan memulihkan diri, dan berkata perlahan, apa yang terburu-buru. Dan saat ini, ujung lainnya. Bab 2792 sebelum perjamuan. Pintu di sebelah Han Sanqian terbuka dengan lembut, dan Luzu mengikuti jejak Su Yan dan berjalan keluar perlahan. Nona, melihat Su Yan menatap penuh harap ke pintu rumah Han Sanqian yang tertutup, Luzu ragu-ragu untuk berbicara dengan perasaan tertekan. Dia dan wanita muda itu hampir tumbuh bersama sejak masa kanak-kanak. Mereka tidak hanya seperti saudara kandung, tetapi mereka sebenarnya memiliki semacam pemahaman. Terlebih lagi, mereka berdua menyukai pria pada saat yang sama. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan hal yang sama tentang apa yang dipikirkan wanita muda itu sekarang? Meskipun wanita muda ini bukan seorang ekstrovert, dia selalu berpengetahuan luas, masuk akal, dan perhatian terhadap orang lain. Dia juga optimis dan berpikiran terbuka. Namun, dia belum pernah melihat suasana hati yang begitu buruk selama bertahun-tahun bersamanya. Apakah kamu ingin menelepon mereka? Luzu bertanya. Meskipun kedua wanita itu telah mendengar kata-kata itu dengan jelas dan jelas di dalam ruangan, melihat wanita muda itu bertingkah seperti ini, Luzu mau tidak mau bertanya dengan lembut. Jangan lupakan apa yang terjadi kemarin, Su Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, biarkan dia pergi. Tapi, Luzu ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi Su Yan sudah menarik kembali tatapan pahitnya dan berjalan perlahan menuju aula luar. Siapa sangka seorang dewi yang memenuhi hati siapapun dengan kegembiraan dan dianggap sebagai dewa oleh mereka akan tetap merasa sedih pada pria lain. Di atas aula depan, tawa dan tawa memenuhi seluruh aula luar. Keluarga Fang sangat sopan kepada Han Sanqian. Tidak hanya mereka mengadakan 1000 meja perjamuan, memenuhi aula depan dengan rapi dengan ribuan hektar tanah, tetapi mereka juga mengundang hampir semua orang di kota Gurun untuk datang dan beribadah. Di kota Gurun, tidak peduli apakah mereka pejabat tinggi, bangsawan, atau warga sipil, mereka dapat memasukinya dan duduk sesuai dengan level yang sesuai. Secara alami, semakin tinggi statusnya, semakin dekat dengan istana utama, dan tentu saja semakin dekat dengan sekelompok elit seperti Dewa Es dan kepala keluarga Fang. Di depan aula utama, di antara ratusan meja, banyak terdapat pejabat-pejabat berpakaian sutra dan satin, kerumunan orang mengobrol dan tertawa, dan suasananya meriah. Terutama di sekitar Fang Biao, ada sekelompok orang terkemuka yang berkumpul. Jika orang-orang dari alam gurun bisa berada di sini, mereka pasti akan senang mengetahui bahwa masing-masing orang terkemuka ini sebenarnya adalah legenda di alam gurun. Entah kepala keluarga atau seorang jenius, nama siapapun akan terkenal di dunia gurun pasir. Kepala klan Fang, selamat. Ya, keluarga Fang awalnya adalah kelompok besar, peringkat pertama di antara ratusan klan. Sekarang, dengan kebahagiaan ganda, mereka bahkan lebih kuat. Tampaknya seiring berjalannya waktu, keluarga Fang tidak hanya akan menjadi yang terbaik di antara keluarga Fang. Ratusan klan, tapi juga pemimpin klan kita. Ah, haha, kebahagiaan ganda ini luar biasa. Kudengar wanita yang ditemukan kuner itu tidak sederhana, dia bisa melahirkan dewa sejati. Jika keluarga Fangmu bisa menghasilkan dewa yang sangat baik di masa depan, haha, apalagi mendominasi dunia gurun, meskipun menjadi terkenal di wilayah Central Plains sudah dekat. Saat keluarga Fang berkembang, teman lama Fang tidak boleh melupakan kita. Sekelompok orang mengobrol dan berbicara, dan Fang Biao tertawa terbahak-bahak setelah terpesona oleh kentut pelangi tersebut. Sungguh menakutkan memiliki dewa sejati, tapi itulah masa depan. Kemunculan Dewa Es tidak hanya akan meringankan krisis di dunia gurun, tapi yang terpenting adalah masa kini. Semua orang tahu bahwa Bing Sen saat ini tinggal di keluarga Fang. Selain itu, keluarga Fang juga mengadakan perjamuan dunia atas nama Bing Sen. Tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang hubungan kedua pihak. Menantu perempuanku menentukan batas atas masa depan keluarga Fang, dan sekarang Dewa Es mengambil kendali atas masa kini keluarga Fang. Apa artinya duduk kokoh di Diao Yutai? Ini dia. Bahkan Tuan Chai, yang sudah lama menghilang, datang untuk memberi selamat secara langsung kepada saya. Perlu saya katakan lebih banyak. Mudah untuk dibicarakan. Fang Biao sangat senang, ini memang dua hal yang sangat indah sekarang dan di masa depan. Meski pernikahan keluarga Fang memang merupakan acara yang membahagiakan, namun terlihat jelas bahwa tamu terhormat dari keluarga Fang tahun ini sangat banyak, bahkan Tuan Chai seperti yang mereka katakan.
Apa maksudnya? Ini menunjukkan bahwa kekuatan keluarga Fang semakin berkembang dan terlihat oleh semua orang. Itulah sebabnya ucapan selamat datang dari segala penjuru ketika ada peristiwa besar dalam keluarga. Hal ini justru membuat Fang Biao semakin bersemangat menghadapi masa depan dan masa kini. Melihat ke belakang, Dong Ju perlahan berjalan keluar dari pintu samping aula utama, mendukung Su Yingxia. Pakaian istimewanya jelas menarik perhatian semua orang untuk sementara waktu. Hampir di saat yang sama ketika Su Yingxia muncul, Su Yan membawa Lu Zu dan Tuan Cai perlahan memasuki aula utama dengan mengenakan pakaian baru. Tiba-tiba, ketiga pihak keluar bersama, dan kerumunan menjadi gelisah. Bab 2793 ada banyak orang populer, benar dan salah. Apakah ini istri Tuan Fang yang belum menikah? Meski terhalang oleh langit, kamu sudah bisa tahu hanya dengan melihat sosok misterius ini bahwa dia benar-benar cantik. Omong kosong, Tuan Fang pasti memiliki mata yang sangat tajam. Apakah wanita yang disukainya bisa berbeda? Sial, tubuh yang bisa melahirkan apa yang disebut dewa sejati. Cek-cek, sungguh membuat mulutku berair. Ketika Su Yingxia dan yang lainnya melewati aula utama dan berjalan ke posisi tirai manik khusus, orang-orang di pinggir jalan memandangnya dengan heran. Di dua ujung lainnya, momentumnya bahkan lebih besar. Meskipun Su Yan masih menutupi wajahnya dengan kerudung, dia tidak bisa menahan fitur wajahnya yang benar-benar sempurna. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk mempesona dunia, menarik banyak pria untuk membungkuk. Ditambah dengan sepasang mata listriknya, itu hampir merenggut jiwa laki-laki yang hadir. Di belakangnya, Lu Zu juga sangat cantik, mengikuti Su Yan perlahan menuju meja utama. Sekelompok jiwa orang terbang dua kali, tetapi mereka lupa untuk pulih. Di sana, Tuan Cai juga datang dengan semangat tinggi. Untuk sosok legendaris di dunia gurun ini, kebanyakan orang hanya mendengar namanya tetapi tidak pernah bertemu dengannya. Sekarang setelah mereka melihat penampilannya, semua orang mengungkapkan kekagumannya. Mata, Su Yan telah bertemu dengan semua tetua. Lu Zu telah bertemu dengan semua tetua. Kami telah bertemu Senior Cai. Begitu ketiga pihak berkumpul, mereka saling menyapa. Saat Tuan Cai tersenyum dan melambaikan tangannya, semua orang duduk di meja utama dan meja tamu di dekatnya. Fang Biao secara alami duduk di ujung meja utama. Di sebelah kiri adalah Tuan Cai, dan di sebelah kanan adalah Liu Tao. Sekarang, Su Yan sedang duduk, dan Liu Tao ditempatkan dua posisi di bawah Su Yan. Dalam keluarga kaya, kerabat secara alami bersatu satu sama lain, tetapi jika menyangkut kepentingan dan ikatan keluarga, itu hanya sekedar kertas. Keluarga Fang selalu mendukung keluarga Liu, dan sekarang, wajar jika mereka juga bisa meminta bantuan dari keluarga Su. Haha, Tuan Cai telah tiba, dan calon menantu perempuan dari keluarga Fang juga telah tiba. Segalanya tampaknya sudah siap, kecuali dia masih berhutang pada Bing Sen yang belum datang. Dia duduk, seorang pria parubaya dengan daging tendon berkata selesai. Dewa Es menyukai kedamaian dan ketenangan. Dia mungkin hadir atau tidak hari ini, Fang Biao tersenyum lembut. Kepala klan Fang, apa maksudmu dengan ini? Jika kamu keluar, kamu tidak akan keluar. Jika kamu tidak keluar, kamu tidak akan keluar. Apa artinya bisa dan tidak bisa? Pria itu bertanya dengan ragu. Tamu-tamu lain juga mengangguk, benar-benar tidak mengerti maksud kata-kata Fang Biao. Fang Biao tersenyum lembut, melirik ke arah Tuan Cai, lalu memandang semua orang, dan berkata, Dewa Es yang baru masih muda, memiliki pikiran yang menyenangkan, dan rendah hati, jadi dia akan datang ke perjamuan dunia dan minum bersama kamu. Namun, dia akan berpakaian seperti orang biasa dan berbaur di antara ribuan orang. Dia tidak hanya menunjukkan rasa hormat karena berbagi meja dengan semua orang, tetapi dia juga dapat memiliki waktu luang, Fang Biao menyelesaikan. Mendengar ini, semua orang semakin tercengang, apakah ada cara untuk bermain seperti ini? Tuan Cai, sebaliknya, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak setelah tertegun, Dewa Es baru ini cukup menarik. Meskipun perilakunya sedikit aneh, dia tetaplah orang yang terpelajar. Aku tidak suka kegembiraan, tapi aku akan tetap menjagamu dengan bijak. Aku akan duduk bersamamu di meja yang sama. Dunia gurun memiliki pemimpin Dewa Es. Masa depan menjanjikan. Kata-kata Cai Lao dimaksudkan untuk memuluskan segalanya, tapi jelas juga dimaksudkan sebagai pujian. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Cai, semua orang mengangguk. Ini benar. Para Dewa Es saat itu jatuh cinta satu sama lain. Meskipun mereka duduk di meja yang sama dengan kita di perjamuan dunia, seringkali mereka sombong dan superior, belum lagi peduli dengan wajah kita. Dan perasaan, selama dia tidak mempersulit kami, semuanya akan beruntung. Saya setuju dengan ini.
Meskipun pendekatan Dewa Es yang baru agak aneh, seperti yang dikatakan Tuan Chai, kompromi ini benar-benar dapat menonjolkan kerendahan hati dan kebijaksanaan dari generasi baru Dewa Es. Setelah mendengar ini, Fang Biao akhirnya menghela nafas lega. Tentu saja penting apakah Dewa Es bisa datang ke perjamuan dunia, tetapi yang lebih penting, keluarga Fang dapat mengambil kesempatan ini untuk memberitahu semua orang tentang hubungan mereka dengan Dewa Es dan mendapatkan reputasi yang hebat. Jelasnya, jika semua orang bisa menunjukkan pemahamannya saat Dewa Es tidak hadir, maka sisanya tidak lagi penting. Karena semua orang bisa mengerti, ayolah, semuanya bersulang untuk Dewa Es yang baru. Di bawah sapaan Fang Biao, semua orang mengangkat gelas mereka dan perjamuan resmi dimulai. Saat ini, di kamar Han San Qian, Trenggiling itu mondar-mandir hampir di tempatnya hingga telapak kakinya hampir aus, dan Han San Qian membuka matanya sedikit. Bab 2794 Han San Qian ada di sini. Namun, meski matanya terbuka, itu hanya sedikit, dan ada sedikit senyuman di sudut mulutnya. Sejujurnya Han San Qian sangat ingin istirahat sejenak, namun setelah ia memejamkan mata lebih dari 5 menit, Trenggiling itu berjalan-jalan di tanah seperti tikus. Tidak masalah langkah kaki itu mengganggu orang. Orang ini menggerakkan cahaya dan bayangan bola-balik di bawah mata Han San Qian. Hanya orang yang pemarah seperti Han San Qian yang telah menanggungnya. Jika itu adalah siapapun kalau tidak, saya khawatir itu sudah lama sekali. Orang ini dipukuli sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa lagi mengurus dirinya sendiri. Apakah kamu sudah selesai? Han San Qian menggelengkan kepalanya dan berbicara. Kakek sayang, akhirnya kamu bangun. Ayo kakek, biar aku bantu kamu bangun, kata Trenggiling sambil rajin mendukung Han San Qian seperti seorang kasim kecil. Oke, aku belum setua itu, aku bisa bangun sendiri. Han San Qian memutar matanya, menggelengkan kepalanya, dan berdiri. Asalkan kamu tahu cara bangunnya, hehe, Trenggiling tersenyum. Bisakah kamu membelinya? Jika kamu tidak mampu membelinya, aku khawatir kamu harus mati demi aku. Han San Qian tersenyum pahit dan berdiri untuk menuangkan air. Trenggiling, dengan matanya yang cepat dan tangannya yang cepat, menuangkan segelas air dan menyerahkannya. Mengambil air, Han San Qian menyesapnya dan berkata, apakah kamu begitu lapar? Sial, manusia itu terbuat dari besi. Kalau kamu tidak makan beberapa kali ini, tentu kamu akan lapar. Lagi pula, hei, bukankah di luar sangat ramai? Hampir berisik. Sayang sekali tidak untuk pergi dan melihatnya. Trenggiling menerima begitu saja. Caranya, Han San Qian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Trenggiling. Ada nyanyian dan tarian yang meriah di luar, dan ada banyak pejabat tinggi meskipun pria ini tidak tertarik pada uang, dia tidak memiliki perlawanan terhadap wanita cantik. Pergi makan di luar itu palsu, tapi jalan-jalan itu nyata. Setelah melihat jamnya, jamuan malam seharusnya sudah dimulai sebentar, pergi saat ini tidak akan menimbulkan kegembiraan, jadi dia hanya mengangguk, oke, ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian baru saja berdiri, Trenggiling sudah bergegas ke pintu dengan kecepatan cahaya, mendorong pintu hingga terbuka, dan kemudian membuat isyarat mengundang seperti budak. Han San Qian tidak berdaya dan tanpa banyak bicara, dia berdiri dan memimpin orang ini perlahan menuju ruang depan. Sepanjang perjalanan, halaman belakang hampir sepi. Sebagian besar selir pergi ke ruang depan untuk makan, dan para pelayan serta pelayan secara alami ditugaskan untuk membantu di halaman depan. Namun jumlah orangnya sedikit, hal ini bagus untuk Han San Qian, setidaknya dia bisa dengan tenang menikmati pemandangan malam kota gurun ini. Ini cukup unik, Han San Qian tersenyum tipis. Suatu hari nanti, dia juga berharap bisa membangun rumah yang begitu besar dan indah bersama Su Yingxia dan Han Nian, dan menyembunyikannya di suatu tempat seperti kota gurun, sehingga keluarga beranggotakan 3 orang itu bisa hidup bahagia seperti ini. Sesampainya di depan pura, ketenangan yang tadinya hilang digantikan oleh hiruk-pikuk orang dan gelak tawa. Sebagian besar tamu sedang minum dan mengobrol, dan suasananya meriah. Para pelayan juga sibuk, dan tidak ada yang memperhatikan bahwa 2 orang berpakaian agak sederhana menyelinap ke dalam jamuan makan. Perjamuannya ada di tingkat depan. Itu adalah aula utama, koridor di luar istana, dan seluruh taman bermain di luar kuil. Ada ratusan meja di aula, semuanya ditempati oleh para pejabat tinggi. Ada 400 meja di luar aula, semuanya adalah kerabat jauh keluarga Fang, atau kerabat dan teman biasa. Terdapat puluhan ribu meja yang terdapat di taman bermain tersebut, sebagian besar adalah orang-orang dari kota gurun pasir, atau sebagian orang dari kota lain yang datang sebagai oleh-oleh. Meski warna kulitnya berbeda-beda, namun semuanya memiliki satu kesamaan.
Itu adalah orang tanpa nama. Han Sanqian dan Trenggiling memilih tempat ini, dan letaknya di pojok bawah di luar taman bermain. Saudaraku, tetaplah low profile, tapi kita tidak perlu terlalu rendah hatikan. Tempat ini terlalu sepi. Begitu dia duduk dan melihat 7 bibi dan 8 bibi di sebelahnya, Trenggiling itu keinginannya untuk melihat wanita cantik itu sia-sia belaka. Jadi dia berteriak dengan sangat tertekan. Han Sanqian tersenyum pahit dan dengan malas mengurus hal ini. Meskipun dia datang sedikit terlambat, keluarga besar tetaplah keluarga besar. Meskipun jamuan makan sudah diadakan cukup lama, hidangannya kaya dan sebagian besar hidangan di atas meja tidak dimakan. Lagi pula, banyak dari mereka bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan sumpitnya. Han Sanqian tidak menyukainya dan mulai makan di tempat. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada keributan di kerumunan. Bab 2795, musuh tidak akan pernah berkumpul. Melihat ke belakang, keributan dimulai dari gerbang istana Tuan Kota dan berlanjut ke taman bermain, dan perlahan bergerak menuju aula utama. Banyak orang berdiri dan melihat ke atas. Bahkan Chuan Sanjia sedang mengunyah paha ayam besar sambil mengangkat jari kakinya untuk melihat ke sana. Hanya Han Sanqian yang duduk di sana dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak selaras dengan yang lain. Ada apa? Trenggiling melihat ke depan dengan depresi, tetapi hampir sejauh mata memandang, ada begitu banyak orang sehingga mustahil untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di sana. Anak muda, kamu tidak mengerti. Melihat postur ini, jelas ada peluang besar di sini, kata wanita di sebelahnya dengan nada mencemooh. Seberapa besar Trenggiling jika dia tersenyum? Sekarang orang terbesar di pesta sepanjang malam itu duduk di sini sambil makan stik drum ayam, siapa lagi yang bisa lebih besar dari dia? Melihat tatapan Trenggiling yang tidak setuju, wanita lain di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, anak muda, kamu putus asa dan tidak dapat menemukan janin yang baik. Tahukah kamu siapa itu? Kamu masih terlihat sangat menghina. Trenggiling bertanya dengan datar, siapa itu? Bukannya saya meremehkan, Trenggiling hanya memakan makanannya sendiri. Haha, aku akan membuatmu takut sampai mati jika aku memberitahumu. Wanita itu tampak cukup bangga ketika berbicara tentang pria ini. Kalau begitu tolong menakuti aku sampai mati. Lagi pula aku takut. Trenggiling itu memandang wanita tua itu dengan tatapan kekanak-kanakan, tetapi mengucapkan kata-kata paling kasar di mulutnya. Kalau begitu buka telingamu dan dengarkan dengan jelas. Orang yang baru saja tiba adalah tuan muda terkenal dari keluarga Fang, Fang Kun. Wanita itu mencibir. Tuan muda dari keluarga Fang. Trenggiling sedikit terkejut, terlihat sangat bingung. Dia tidak seterkejut yang dibayangkan wanita itu. Dia tidak mengetahuinya. Han Sanqian tersenyum tipis, dia mengenal orang ini dan sangat terkesan. Namun saat ini, di antara kerumunan yang gelisah, Fang Kun, dengan pakaian cantik, terlihat sangat keren dan tidak terkendali, di tengah sorak-sorai dan kekaguman penonton, berjalan lurus dari luar aula menuju aula utama dengan semangat tinggi. Tuan muda Fang memang seorang pemuda yang heroik. Dia sangat bersemangat sehingga dia luar biasa pada pandangan pertama. Itu tidak benar. Tidakkah kamu melihat bahwa dia telah ditunjuk sebagai penerus masa depan keluarga Fang di usia yang begitu muda? Siapa di antara tuan muda ini yang bisa melakukan itu? Tidak hanya dia muda, tapi dia juga tampan, dan bakat serta kultivasinya luar biasa. Pemuda seperti itu, Lang, adalah panutan bagi banyak remaja putra, apalagi sosok yang galak di hati banyak gadis muda. Sekelompok orang saling memuji saat mereka lewat. Bibir Fang Kun terangkat ketika mendengarnya. Keyakinan dan kesombongannya sangat terpuaskan saat ini. Pada saat ini, di aula dalam, ketika mereka melihat Fang Kun datang, banyak wanita dari wanita menjadi sangat merah ketika mereka melihatnya, dan kasih sayang di mata mereka terlihat jelas. Para tamu terhormat di meja tengah juga menyambutnya dengan senyuman. Kuner, Tuan Fang. Fang Kun juga tersenyum tipis, berjalan ke meja utama, membungkuk sedikit dan berkata dengan wajar, Fang Kun, saya telah bertemu kalian semua senior. Kuner, ini Tuan Chai Rong. Fang Biao sangat senang melihat putranya menonjol dengan baik. Dia mengangkat tangannya sedikit dan memperkenalkan Chai Rong di sampingnya. Fang Kun sudah bertemu kakek Chai, kata Fang Kun sopan. Chai Rong tertawa dan sangat puas, pahlawan ini lahir dalam diri seorang pemuda. Tuan Fang adalah seorang pemuda yang tangguh. Ayo, duduk dan bicara. Fang Kun mengangguk, dan saat dia duduk, matanya menatap ke arah Lu Zhu dan Su Yan di samping mereka secara sengaja atau tidak. Sebagai dua wanita tercantik di gurun pasir, pria mana yang tidak tergerak oleh mereka? Bahkan Fang Kun pun siap bergerak. Ngomong-ngomong, ayah, bukankah ini perjamuan besar untuk Dewa Es? Mengapa kamu tidak melihat Dewa Es sendiri?
Tanya Fang Kun ragu. Mendengar ini, Fang Biao terkekeh, menatap semua orang di sekitarnya, dan berkata sambil tersenyum, Dewa Es pasti telah tiba, tapi dia duduk dengan santai di antara kerumunan, baik di luar kuil atau di dalam kuil, tidak ada yang tahu. Setelah mendengar perkataan Fang Biao dan menatap mata Fang Biao, Fang Kun tiba-tiba mengerti, dia tahu apa yang dimaksud ayahnya dengan kata-kata tersebut. Jadi, sebuah rencana tiba-tiba muncul di benakku. Memikirkan hal ini, mau tak mau aku mengungkapkan senyuman bangga. Bab 2796, Roti Bakar Mewah. Fang Kun selesai tertawa dan mengangguk, sepertinya Dewa Es bersenang-senang bersama orang-orang. Kemudian, percakapan berubah, ayah, karena Dewa Es telah memberikan contoh seperti itu, pernikahan anak itu akan diadakan besok, dan setiap orang yang menghadiri perjamuan dunia hari ini juga harus menghadiri pernikahan anak itu besok. Manfaatkan kesempatan itu, semua orang ada di sini, anak itu akan memanfaatkan Dewa Es. Akan lebih mudah baginya untuk meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha, dan bersulang untuk Anda semua dengan anggur, untuk menunjukkan rasa hormat dan pada saat yang sama menyelamatkan Anda dari kekhawatiran besok. Begitu dia selesai berbicara, beberapa senior di meja yang sama segera datang untuk memujinya. Bagaimanapun, situasi keluarga Fang sudah jelas sekarang, dan mereka kemungkinan besar akan memenangkan tempat pertama di dunia gurun. Tentu saja, pujian dan pujian sangat diperlukan. Keponakan yang baik sangat pandai dalam segala hal. Dengan putra di keluarga Fang ini, tidak perlu khawatir tentang masa depan. Benar, keponakan Fang Xian memiliki pengaturan yang teratur dan jadwal yang baik, dan dia juga melakukan segala sesuatunya dengan sangat tertib. Meskipun ini masalah sederhana seperti bersulang, Anda bisa melihat sekilas karakternya dari itu. Yang paling penting adalah kita dapat melihat dari hal kecil ini bahwa keponakan Fang Xian adalah orang yang baik. Meskipun ada banyak tamu di posisi bawah, ada perbedaan hierarki. Namun, keponakan Fang Xian, yang merupakan putra dari keluarga Fang, bolehkah saya dengan senang hati duduk di sana dan menunggu sampai hujan dan embun basah kuyup secara merata? Mendengar kentut pelangi tersebut, Fang Kun tersenyum acuh tak acuh di permukaan, namun nyatanya hatinya sudah bahagia. Fang Biao sangat puas dengan penampilan putranya. Tentunya ia berkomunikasi dengan Fang Kun dengan harapan Fang Kun dapat memahami maksudnya, ternyata anak itu yang melakukannya. Tentu saja, bersulang bukanlah niat awal. Kuncinya adalah pamer di depan Dewa Es untuk memenangkan hati. Lebih penting lagi, meskipun Dewa Es duduk di bawah, Fang Kun akan selalu bersulang di depan Dewa Es. Dewa Es, bukankah ini berarti dia benar-benar bertemu dengan Dewa Es? Apakah Anda sudah berkenalan? Ini bisa dianggap membuka jalan bagi keluarga Fang, dan terlebih lagi bagi Fang Kun. Arti mabuk terletak pada dirinya dan bukan pada anggurnya. Anjing itu hanya memiliki keterampilan dasar. Kalian terlalu memujinya. Dia masih membutuhkan banyak pengalaman. Dia akan bisa lebih menjagamu di masa depan dari paman dan seniormu, kata Fang Biao gembira. Semua orang tersenyum dan mengangguk. Fang Biao mengangkat alisnya, memandang Fang Kun, dan berkata, "Oke, kalau begitu, kamu bisa melanjutkan." Fang Kun mengangguk, mengangkat tangannya sedikit, dan bawahannya segera menurunkan tubuh mereka dan mendekat. Setelah Fang Kun membisikkan beberapa instruksi, bawahannya pergi. Dalam sekejap, beberapa pelayan yang membawa nampan dan beberapa penjaga pria yang membawa kaleng wine datang ke sisi Fang Kun. "Salut dulu, Tuan. Semua senior di sini, saya ingin memberi hormat kepada Anda." Begitu dia selesai berbicara, dia berdiri dan mengambil anggur dari tangan pelayan, lalu menunjukkan anggur itu kepada semua orang yang hadir satu persatu. Semua orang tersenyum ringan dan melihat Fang Kun menuangkan anggur. Ketika anggur sudah penuh, semua orang mengangkat gelasnya saat Fang Kun mengangkat gelasnya. "Senior, tolong, sekali minum dan Anda akan mabuk." Fang Kun membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal. Di bawah anggukan semua orang, dia dengan cepat berbalik ke mejanya bersama pelayan dan penjaga pria. Su Yingxia duduk di balik tirai manik-manik, merasa bosan. Menurut aturan dan adat istiadat, pada malam pernikahan, mempelai wanita tidak boleh tampil di hadapan orang yang bukan keluarga ibunya, apalagi mempelai pria. Oleh karena itu, meskipun ia berada di rumah keluarga dan tidak ada jika seseorang mengganggunya, penampilannya akan berhenti di balik tirai manik. Jika dia tidak takut Dong Ju dan yang lainnya akan dihukum, dia benar-benar tidak ingin datang ke tempat seperti itu. Meskipun di luar sangat ramai, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tiba-tiba teringat pernikahan dengan Han San Qian, dan dia tidak bisa menahan senyum pahit. Senyuman itu manis, karena itu adalah kenangan terbaik tentang dia dan dia, tetapi senyuman itu pahit, karena waktu telah berlalu,
banyak hal telah berubah, dan orang yang paling dia cintai masih belum ada. Dongju, Su Yingxia tiba-tiba berbicara. Nyonya muda, Dongju menjawab dengan lembut dan membungkuk ke samping, menunggu kiriman. Ambilkan aku anggur. Nona muda, apakah kamu ingin minum? Dongju tertegun. Apakah tidak apa-apa? Dongju buru-buru tersenyum dan segera menuangkan anggur. Bukannya tidak mungkin, tapi itu benar-benar mengejutkan Dongju. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia mendengar Su Yingxia berinisiatif meminta makanan sejak dia mulai melayani Su Yingxia. Bahkan jika saya memintanya makan sebelumnya, dia kebanyakan menolak makan. Setelah menuangkan anggur, Su Yingxia sedikit mengangkat jari rampingnya, mengangkat gelas dan meminumnya di bawah hijab. Anggurnya kosong, tapi 3000, bisakah kamu merasakannya? Pada saat ini, Han Sanqian, yang berada di taman bermain di luar istana, juga sedang memandangi bulan cerah di langit dan perlahan mengangkat gelasnya. Setiap kali bulan purnama, aku memikirkan kecantikanku dan menyambut musim panas. Bisakah kamu mendengarku? Di sebelahnya ada Trenggiling yang sedang makan dan minum. Tiba-tiba para wanita di sebelah mereka begitu heboh hingga hampir melompat, mengejutkan Trenggiling yang sedang menikmati makanan. Bab 2797, Mimpi Feminin Wanita Tua. Trenggiling jelas terkejut dan memandang ke 8 wanita ini seolah-olah mereka hantu, apa yang mereka lakukan. Tidak masalah jika Anda tidak melihatnya, karena Trenggiling hampir memuntahkan semua yang baru saja dimakannya. Saat ini, sebagian besar tubuh ke-8 istri terkubur di tanah, dan kerutan di wajah mereka berada pada usia yang bisa membunuh seekor lalat dengan senyuman, namun mereka semua bersemangat dan bersemangat dengan kelap-kelip bintang di mata mereka. Dengan semua tatapan centil itu, Trenggiling merasakan perutnya mual. Oh, lihat, lihat. Saya mendengar bahwa Tuan Fang keluar untuk melamar bersulang. Ya Tuhan, Tuan muda yang bermartabat dari keluarga Fang begitu sopan dan berbudi luhur sehingga dia datang untuk bersulang untuk kita. Keluarga Fang ini tidak hanya memiliki karakter yang luar biasa, tapi yang terpenting, tampan. Kalau saja aku 10 tahun lebih muda. Dengan kecantikanku, bukankah aku akan terpesona oleh orang bodoh ini? Ketika Bibi selesai berbicara dan memasang tampang terindah di dunia, yang terdengar hanya teriakan di sana, Trenggiling. Muntah. Persetan dengan adikmu, bajingan, apa maksudmu? Ketika wanita tua itu melihat situasi ini, dia langsung menunjuk Trenggiling dan mengumpat dengan marah. Muntah. Ini tidak terlalu berbahaya, tapi sangat menghina. Ah, itu tidak menarik, jawab Trenggiling muram sambil menyeka mulutnya. Adapun wanita tua ini, apalagi 10 tahun lebih muda, meskipun usianya 40 tahun lebih muda, tidak ada cara untuk menyelamatkannya, satu-satunya cara adalah dengan mengubah dirinya. Masalah utamanya adalah menjadi jelek itu jelek saja, tapi menjadi jelek tanpa menyadarinya dan tetap berusaha menjadi centil adalah hal yang menjijikkan. Belum lagi Trenggiling adalah orang yang lugas, bahkan Han Sanqian saat ini mau tidak mau memikirkan Su Yingxia sambil minum, betapa terkejutnya dia dengan gadis ini. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda? Daniel Wu. Huff, kamu orang yang tidak tahu malu, singkirkan alismu yang licik itu dariku. Bahkan jika aku lebih tua, dia masih seorang wanita parubaya, dan pesonanya masih ada. Dia bukanlah sesuatu yang bisa kamu idamkan. Wanita tua itu mengumpat dengan tidak puas. Trenggiling ingin membalas, tapi Han Sanqian menahannya dan menggelengkan kepalanya sedikit ke arahnya. Apa yang kamu lakukan dengan sepengetahuan seorang bibi? Melihat Trenggiling berhenti berbicara, perempuan tua itu langsung mendengus angkuh. Setelah menyatakan kemenangannya, seolah-olah apa yang dikatakannya benar, dia mau tidak mau berbalik dan terus berbicara dengan percaya diri kepada sekelompok kakak perempuan, membuat jijik semua orang. Dia menyuruh lelaki tua di sebelahnya untuk menundukkan kepala dan makan, tapi dia bahkan tidak berani melihat dengan santai. Namun yang tidak diketahui Han Sanqian adalah dia mengira Fang Kun baru saja keluar untuk bersulang dengan santai, namun dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Kun sebenarnya sedang memanggang meja demi meja karena perkataan Fang Biao. Terkadang sepertinya musuh tidak berkumpul. Hampir segera setelah Fang Kun mendekati meja, Han Sanqian juga mengetahui hal ini. Untuk menghindari masalah, dia bangkit dan berencana mengeluarkan Trenggiling. Hampir di saat yang bersamaan, ke-8 istri itu melihat Fang Kun mendekat, dan sikap mereka hampir sama seperti seekor ayam. Tanah hampir terkikis oleh langkah-langkah kecil di tempat itu, dan mereka berharap Fang Kun segera datang. Pada saat yang sama, mereka melambaikan tangan gemuk mereka, takut Fang Kun akan melupakan mereka. Trenggiling tidak mau pergi, namun ditarik oleh Han Sanqian, ia masih ingin mendapatkan makanan lebih banyak, sehingga ia terhuyung dan tiba-tiba bersandar pada bibi di sebelahnya.
Aduh, bibinya menjerit dan terjatuh sedikit. Ketika dia menoleh ke belakang karena terkejut, dia melihat bahwa yang memukulnya adalah Trenggiling. Tiba-tiba dia menjadi geram, seolah-olah ada yang menginjak kakinya. Yao, sial, kamu pencuri kecil, kamu benar-benar memakan kotoranku. Wanita gemuk itu tiba-tiba berteriak dengan aneh, seolah-olah seseorang telah melakukan sesuatu padanya saat itu juga. Sebelum Trenggiling sempat berkata apapun, Han Sanqian sudah meminta maaf, maaf. Setelah mengatakan itu, dia mengambil Trenggiling dan berjalan keluar. Begitu melangkah, perempuan itu meraih Trenggiling dengan penuh kesombongan. Meskipun Trenggiling memiliki beberapa budidaya, dia tidak siap dan terseret mundur beberapa langkah oleh kekuatan wanita itu seperti seekor lembu. Sialan, kamu pencuri kecil ingin melarikan diri setelah memakan tauku. Sudah kubilang, jangan pernah memikirkannya. Kemudian, wanita tua itu berteriak dengan suara keras, ayo tunjukkan padaku, itu tidak senonoh, tidak senonoh. Begitu dia selesai berbicara, semua orang berbalik, termasuk Fang Kun sedang bersulang. Bab 2798 Musuh Bertemu. Meski sekelompok orang ini berasal dari kota dan telah melihat banyak pemandangan, besar dan kecil, mereka tetap dikejutkan oleh raungan wanita tua jelek dan gemuk itu. Yang lebih lucu lagi adalah ketika semua orang menoleh ke belakang dan melihat bahwa wanita tua inilah yang telah dianiaya, mereka berdua terkejut sekaligus diejek. Bahkan wanita tua seperti itu pun bisa melakukan ini, siapakah pahlawan ini? Namun, ketika mereka melihat bahwa itu adalah seorang pemuda bernama Trenggiling, semua orang mulai sedikit tidak yakin. Meski baju besi Trenggiling terlihat aneh, di dunia keabadian seperti dunia Bafang, siapa yang akan menaruh dendam sedikit pun terhadap seseorang yang berpenampilan aneh. Selain itu, meskipun Trenggiling terlihat aneh, namun tidak jelek, dan masih muda, bagaimana ia bisa terlihat seperti orang yang tidak menghormati wanita tua seperti itu? Oleh karena itu, meskipun sekelompok orang dengan cepat berkumpul, kebanyakan dari mereka mempertanyakan suara wanita tua itu. Sial, kami benar-benar mengira kami buta. Dia terlihat seperti ini, dengan tubuh seperti ember. Kamu bahkan tidak bisa menyentuh kepala dan ekor makhluk itu dalam kegelapan. Seseorang menganiayanya. Benarkan? Menurutku ini jelas-jelas merupakan pembingkaian yang disengaja. Seperti kata pepatah, wanita berusia 50 tahun ini bisa menyerap kotoran hanya dengan duduk di tanah. Dia pasti telah jatuh cinta pada seseorang. Pemuda orang lain. Ini adalah upaya yang disengaja untuk menjebaknya. Menghadapi tudingan semua orang, wanita tua itu meniup janggutnya dan menatap dengan marah. Dia mengarahkan tangannya yang gemuk ke semua orang dan berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Suaranya seperti bel yang keras, dan apinya seperti langit yang sangat luas. Ditambah dengan momentum yang sangat arogan, sekelompok penonton benar-benar dibungkam oleh wanita tua ini. Saat ini, Fang Kun di sana mau tidak mau mengerutkan kening ketika dia mendengar raungan kerumunan di sini. Setelah saling memandang dengan beberapa bawahannya, Fang Kun bergegas menghampiri anak buahnya. Ada apa ini? Pada hari yang baik seperti perjamuan dunia keluarga Fang, apakah ada yang berani main-main? Apakah kamu ingin mati? Beberapa penjaga pria bergegas ke depan, mengusir kerumunan, dan memberi jalan dengan paksa. Dia berteriak dengan dingin pada semua orang. Melihat bahwa itu adalah keluarga Fang, tidak ada seorang pun di antara kerumunan itu yang berani berbicara. Tetapi wanita tua itu, ketika dia melihat sekelompok orang ini, segera memasukkan tangannya ke dalam mulutnya dengan air liur, dan kemudian dia berbaring di tanah sambil aduh. Tanah sedikit bergetar saat tubuh gemuknya menghantamnya dengan keras, lalu dia memeluk kaki seorang penjaga pria dan berteriak dengan keras, kamu akhirnya sampai di sini, kamu akhirnya sampai di sini. Di tempat keluarga Fangmu mengadakan perjamuan besar, seseorang sebenarnya memperlakukanku dengan sembrono dan tidak sopan. Kamu harus membuat keputusan untukku. Kemudian dia menutup wajahnya dan menangis, namun tangisannya tidak terdengar seperti tangisan seorang wanita, itu jelas merupakan jeritan seekor babi tua dari suatu keluarga sebelum dia akan dieksekusi. Para penonton tercengang. Penjaga pria itu juga merasa malu sesaat olehnya. Dia ingin mengulurkan tangannya untuk menariknya, tetapi ternyata berat badan wanita itu tidak sebanding dengan orang biasa. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, wanita itu tidak bergerak sama sekali. Tuan Surga, Anda harus membuat keputusan untuk saya, Melihat tidak ada jawaban, wanita itu melolong lebih keras. Banyak orang segera menutup telinga mereka untuk mencegah kebisingan menjadi terlalu keras. Han Sanqian melirik Trenggiling, berbalik dan pergi bersamanya. Berhenti. Pada saat ini, sebuah teriakan datang,
dan Fang Kun perlahan berjalan keluar dari lorong. Melihat Fang Kun, istri ke-8 menangis yang menutupi wajahnya jelas berhenti menangis, sudut matanya sedikit melengkung, dan bahkan ada bekas senyuman bangga di bibirnya. Sekarang, aku telah menarikmu. Tuan Fang, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Melihat kesempatan itu, wanita itu dengan cepat merangkak ke sisi Fang Kun, dan kemudian tangannya yang besar dan berminyak memeluk kakinya, bahkan dengan cara yang tidak senonoh. Saya ingin menyentuh itu. Fang Kun mengerutkan kening dan merasa tidak senang. Namun, jelas tidak pantas mengusir Sanba di depan banyak orang. Oleh karena itu, dia melampiaskan ketidakpuasan dan kemarahannya kepada dua orang yang hendak pergi. Kalian membuat masalah di keluarga Fang dan masih ingin pergi. Kalian berdua, kemarilah, teriak Fang Kun dingin. Mendengar suaranya, Han Sanqian tersenyum tak berdaya, sepertinya kemalangan hari ini benar-benar tidak bisa dihindari. Tidak bisakah kamu mendengar apa yang dikatakan Tuan Muda kami? Berbaliklah, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap keras. Penjaga pria itu juga berteriak. Han Sanqian tersenyum masam dan berbalik. Ketika Fang Kun melihat Han Sanqian, dia tercengang. Bab 2799 sangat cemburu. Dia bahkan membeku di tempat selama beberapa detik, semangat tinggi dan kepercayaan dirinya yang sebelumnya terhenti karena keterkejutan pada saat itu. Itu kamu. Dia tercengang, dan dia benar-benar tercengang. Setelah mendengar perkataan Fang Kun, semua orang berbisik, apa maksudnya ini? Mungkinkah Tuan Fang mengenal kedua orang ini? Namun, mereka yang bisa mengetahui keluarga Fang setidaknya harus duduk di depan tingkat N. Bagaimana mereka bisa mendapatkan sudut taman bermain ini? Orang-orang di sini, terus terang, adalah warga sipil dari alam gurun, dan mereka tidak memiliki status sama sekali. Tentu saja, mustahil bagi mereka untuk berinteraksi dengan keluarga Fang. Orang tua itu juga jelas tercengang. Orang yang memeras dan menipu ini juga orang liar, dan orang yang dia temui pada akhirnya sebenarnya adalah seseorang yang dikenal oleh Tuan Fang. Apa bedanya ini dengan pukulan keras? Namun, ketika semua orang bereaksi seperti ini, Han Sanqian di sana sudah tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya, ini aku. Kenapa kamu datang ke sini? Fang Kun mengerutkan kening dan bertanya-tanya, tapi dia sepertinya memahami sesuatu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang Lu Ruoxin ingin dia lakukan? Dan jika dia ingin pergi ke sana, dia pasti akan lewat di sini. Ini, dia tiba-tiba teringat sekarang. Namun, keterkejutan di wajah Fang Kun telah menghilang, dan saat ini, dia lebih percaya diri dan acuh tak acuh seperti biasanya. Dia membenci dan takut pada Han Sanqian. Bagaimanapun, dia telah bertarung melawan Han Sanqian. Tapi itu terjadi di dataran tengah. Namun kini, situasinya benar-benar berbeda. Tempat di mana Han Sanqian berdiri adalah tanah keluarga Fangnya, dan semua orang di sekitarnya juga merupakan anggota keluarga Fangnya. Naga sakti ini tidak bisa mengalahkan ular lokal, apalagi di mata Fang Kun, Han Sanqian tidak dihitung. Naiklah ke naga raksasa itu, dan dia bahkan bukan seekor ular. Keluarga Fangnya memiliki ribuan pasukan dan ribuan orang elit, dan para master dari seluruh penjuru dunia gurun juga berkumpul di sini. Jadi, apa yang dia takutkan? Yang terpenting adalah, saat ini, keluarga Fang disukai oleh Dewa Es, jadi apa yang diperhitungkan oleh Han Sanqian? Memikirkan hal ini, dia tersenyum dingin, memandang Han Sanqian dan berkata kepada istri ke-8, jangan khawatir, saya, Fang Kun, selalu bertindak tidak memihak dan tidak pernah menunjukkan pilih kasih. Terlebih lagi, saya tidak mengenalnya dengan baik. Han Sanqian menjawab dengan senyuman tak berdaya. Tentu saja, semakin dia mengatakan ini, semakin kecil kemungkinan masalah ini ditangani secara tidak memihak. Anda Tuan Fang kan? Dengarkan saya tidak menganiaya dia sama sekali. Saya hanya ditarik oleh teman saya dan kehilangan fokus dan tidak sengaja menyentuhnya, jelas terenggiling. Fang Kun dan Han Sanqian masih saling berpandangan, mata mereka bertemu, yang satu dingin dan yang lainnya tak berdaya. Apakah ini benar? Fang Kun berkata sambil tersenyum. Aku bersumpah demi Tuhan. Terenggiling mengangkat tangannya dan bersumpah. Fang Kun tersenyum dan memandang Bapo, apalagi yang ingin kamu katakan? Tuan Fang, tolong jangan dengarkan omong kosong bocah ini. Bagaimana saya bisa menggunakan reputasi kesucian saya untuk membuat lelucon? Kata wanita ke-8 dengan menyedihkan. Mendengar ini, Fang Kun mengangguk, mengangkat matanya, menatap Han Sanqian, lalu menatap Terenggiling, tanpa menunggu Terenggiling menjelaskan, dia berkata, adik, aku percaya apa yang kamu katakan. Tuan Fang, ini tidak benar, kata Eid Po dengan cemas.
Tuan Muda Fang mengabaikannya dan hanya melanjutkan, saya juga yakin Anda tidak bersalah. Anda benar. Orang di sebelah Anda lah yang menyeret Anda. Orang yang memiliki niat penuh nafsu bukanlah Anda sama sekali, tapi dia. Saat Tuan Fang mengucapkan kata terakhir, matanya tiba-tiba mengeluarkan cahaya dingin, dan dia menatap Han San Qian dengan tajam. Sekelompok orang langsung saling berpandangan dan memandang Han San Qian satu persatu, bahkan ada yang menunjuk ke arah Han San Qian dan melontarkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Han San Qian menunduk dan kembali tersenyum tak berdaya. Dan saat ini, bab 2800 semut yang menggigit. Namun saat ini, Fang Kun sedang mencibir bangga, dengan tatapan arogan dan serius, seolah-olah apa yang dikatakannya adalah kebenaran dan tidak ada yang boleh mempertanyakannya. Apa yang ingin kamu katakan? Fang Kun tersenyum. Sepertinya dia bertanya pada Han San Qian, tapi nyatanya, itu lebih merupakan sebuah provokasi. Tidak ada yang ingin kukatakan, Han San Qian tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, sekelompok orang tercengang dan berbicara dengan suara pelan. Mereka tidak dapat mempercayainya untuk beberapa saat. Pemuda ini tidak mirip dengannya. Dilihat dari penampilannya, dia pasti pria yang tampan. Belum lagi wanita tua jelek ini, bahkan gadis-gadis muda dan cantik itu bisa mendatanginya hanya dengan lambaian tangannya. Ya, meskipun dunia Bafang menghargai kekuatan, tidak ada yang sepenuhnya mutlak. Hanya karena penampilan pria ini, dia bisa makmur bahkan sebagai pria cantik. Bagaimana dia bisa meremehkan nilainya dan datang ke sini untuk menempati tempat ini? Keuntungan seorang wanita. Menghadapi komentar orang banyak, Bapo yang sedang memegangi paha Fang Kun pun menyerah. Ia menunjuk ke arah sekelompok orang tersebut dan berteriak dengan kejam, "Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Jika kamu terus berbicara omong kosong, hati-hati aku akan merobek mulutmu." Sekelompok orang langsung mendambakan kekuasaannya dan memilih tutup mulut. Wanita itu mencibir dan hendak mengatakan sesuatu yang lain. Pada saat ini, Fang Kun berdiri dan berkata, "Semuanya, kapan mungkin untuk memutuskan apakah segala sesuatunya baik atau buruk hanya berdasarkan penampilan? Seringkali karena Anda memiliki pikiran yang kaku dan lumpuh sehingga memudahkan beberapa orang yang terlihat glamor di permukaan untuk melakukan beberapa hal yang ceroboh. Yang disebut sampah sopan semuanya seperti ini. Apakah aku benar?" Fang Kun memandang Han San Qian dengan provokatif. Han San Qian masih tersenyum ringan, tapi hal ini membuat Trenggiling di sampingnya cemas. Dia segera mendorong Han San Qian dengan ringan dan berkata, "Saudaraku, apa yang kamu tertawakan? Cepat dan balas. Kamu jelas tidak. Jika kamu ingin menuduh seseorang, mengapa repot-repot?" Han San Qian berkata dengan tenang. "Jangan lupa, ini adalah wilayah keluarga Fang, kota gurun. Meskipun masuk akal, apakah sudah jelas?" Jelas, Fang Kun juga memahami kebenaran ini, jadi dia percaya diri dan terus memprovokasi Han San Qian. Kata-kata Tuan Fang sepertinya masuk akal. Benar saja, di bawah danau Fang Kun, situasinya dengan cepat berbalik. Itu adalah tuan muda mereka, jadi bagaimana dia bisa tidak mempercayai tuan mudanya sendiri dan mempercayai orang luar seperti Han San Qian. Jika itu benar, maka kedua orang ini harus dibunuh dengan 1000 luka. Neneknya, bahkan menggoda wanita seperti itu, hanyalah aib bagi kami para pria. Benar, menurutku sebaiknya kita mengebiri dia saja. Saya setuju. Opini publik selalu menjadi pisau terbaik untuk membunuh orang, namun sangat mudah diubah, sehingga sering dimanipulasi oleh orang lain. Ketika semua orang menunjuk ke arah Han San Qian, mereka berbicara dengan dingin, seolah-olah mereka akan langsung membunuh Han San Qian. Fang Kun tersenyum dingin, lalu berjalan dengan lembut di depan Han San Qian dalam beberapa langkah, lalu berbisik di telinganya, "Han, saat aku di Central Plains, kamu membuatku sangat malu. Sekarang, aku, Fang Kun, akan mendapatkannya kembali darimu 2 kali lipatnya. Ada beberapa orang yang tidak bisa kamu ganggu, mengerti?" Setelah mengatakan itu, Fang Kun berbalik dan menatap Han San Qian sambil setengah tersenyum. Han San Qian tersenyum lembut, matanya penuh dengan jijik, "Benarkah?" Fang Kun tersenyum jahat, matanya dingin. Di kota gurun, Fang Kun secara alami memiliki keputusan akhir, bukankah lebih mudah membunuh Han San Qian daripada menghancurkan seekor semut? Salah, seharusnya hanya semut yang bisa menggigit manusia. Terlebih lagi, yang terpenting adalah dia memiliki kartu truf mutlak di tangannya. Memikirkan hal ini, dia tersenyum lebih sinis. Han San Qian, sebaliknya, cukup tenang, dia memandang Fang Kun dan berkata perlahan, "Saya juga akan memberikan kata-kata ini kepada Anda." Mendengar bantahan Han San Qian, Fang Kun menunjukkan ketidaksenangan,
tetapi tidak mengungkapkan, karena seseorang menganiaya wanita baik di siang hari bolong. Sebagai putra penguasa kota, seseorang dari pihak kita secara alami akan mengurus masalah ini. Seseorang akan datang. Ada. Kalahkan kedua orang ini. Ya. Begitu dia selesai berbicara, beberapa penjaga pria hendak mengambil tindakan di tempat, tetapi tiba-tiba, Fang Kun berkata, "Tunggu sebentar." Beberapa penjaga pria berbalik dan melihat, tetapi Fang Kun memiliki senyum licik di wajahnya. "Jika ada perlawanan, kami akan membunuh mereka tanpa ampun. Juga, bawa mereka ke penjara langit." Mendengar perkataan Fang Kun, beberapa penjaga pria hanya bisa mengerutkan kening. Surga, penjara surgawi.